大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Beberapa korban yang selamat bereaksi dengan cepat. Dengan suara keras, mereka mengangkat pedang mereka dan menerkam Ling Tian dengan kegilaan gila. Tatapan Ling Tian menyapu orang-orang yang selamat ini dan menyadari bahwa mereka semua memiliki seni bela diri yang tidak lebih lemah dari prajurit besi darah. Dengan tawa yang tulus, dia mengangkat pedangnya untuk menerima serangan mereka. Tepat pada saat Ling Tian menyerbu ke depan, pria dan pedang Li Sui saat seseorang melintas melewati tubuh Ling Tian dan mendarat tepat di belakang Ling Tian, terengah-engah dengan wajahnya pucat. Kibatin Li Sui secara alami jauh lebih murni dari yang lain tetapi ketika dibandingkan dengan Ling Tian dia masih kurang. Setelah sekian lama kelelahan, terutama dengan lawan-lawannya yang tidak lemah, dia secara alami akan menghabiskan kibatin dalam jumlah besar. Bahkan dengan kultivasi mendalam Ling Tian, ia juga mendekati batas kemampuannya belum lagi Li Sui yang sedikit lebih rendah. Meskipun dia dilindungi oleh laki-laki dan pedang miliknya, tingkat kelelahan seperti itu adalah sesuatu yang dia tidak tahan. Jika bukan karena fakta bahwa dia memegang Black Iron Sword yang berharga di tangannya, dia mungkin tidak bisa bertarung sampai akhir. Ling Tian menyapu pedangnya dan beberapa orang yang masih hidup yang baru saja menerkam maju sudah berkurang menjadi genangan darah. Li Sui menutup matanya dalam meditasi dan dijaga dengan baik oleh Ling Tian. Dengan mereka berdua membunuh 2 jalur darah, 500 ahli di atas surga segera kehilangan 200 kawan mereka. Tidak ada satu orang pun yang hanya terluka. Menjadi korban Ling Tian dan pria dan pedang Li Sui sebagai satu, tidak akan ada korban tetapi hanya korban jiwa. Selain itu, mereka semua akan mati tanpa mayat. Orang-orang yang tersisa berkumpul bersama dengan kemarahan di seluruh wajah mereka. Mereka memelototi pria dan wanita di hadapan mereka, membenci kenyataan bahwa mereka tidak bisa menelan 2 individu sebelum mereka hidup. Kamu adalah Ling Tian. Seorang penatua berjubah putih mengepalkan giginya dan menatap Ling Tian dengan kejam. Ini memang bangsawan muda ini. Ling Tian tertawa riang dan menjawab dengan sopan, kalian semua telah melakukan perjalanan jauh sebelum tiba di Sky Bearing. Ling Tian di sini untuk bertindak sebagai tuan rumah yang baik. Bertindak sebagai tuan rumah yang baik. Seorang lelaki kekar mengutuk, ayah ini akan membantu leluhurmu. Tuan rumah yang luar biasa. Kalian telah bertemu dengan orang-orang yang pantas untuk diiris menjadi ribuan bagian. Petik 2. Mata Ling Tian menjadi dingin dan dia mencibir, kalian memang hidup sampai memiliki 1000 tahun sejarah. Satu-satunya yang kalian warisi adalah mulut yang penuh kutukan. Tidak buruk memang. Wajah lelaki kekar itu berubah ungu dan dia mencibir dalam menanggapi, Ling Tian, kamu hanya bangsawan muda yang boros dari beberapa keluarga kelas 3 dan kamu benar-benar berani menyemburkan kata-kata kesombongan seperti itu. Selain menyergap kami dari belakang, kemampuan apa lagi yang kalian miliki? Petik 2. Ling Tian tidak marah tetapi malah tersenyum, bangsawan muda ini tidak lagi seorang bocah nakal dan dunia secara alami akan menilai aku. Sebaliknya, akan selalu ada beberapa orang dengan ego yang meningkat yang memanjakan kemuliaan mereka sejak 1000 tahun yang lalu. Aku bertanya-tanya siapa katak bodoh yang sombong di sumur, aku percaya bahwa dunia juga akan memiliki penilaian tentang itu. Tepat ketika pria kekar itu ingin membalas, pria berjubah putih di sampingnya memarahi, diam. Kembalilah sekarang. Pasukan di atas surga dengan cepat membagi diri menjadi 5 kelompok dengan seorang penatua memimpin masing-masing kelompok memelototi Ling Tian dengan kebencian di mata mereka. Puluhan obor menyala pada saat bersamaan. Li Sui tepat di belakang Ling Tian, duduk bersila tanpa perawatan di dunia. Dia diam-diam mengedarkan kibatinnya untuk dengan cepat mengisi kembali kelelahannya seolah-olah 300 musuh yang tersisa tidak ada. Meskipun mereka semua dipenuhi dengan keinginan untuk mencabik-cabik pria dan wanita di depan mata mereka, tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. Situasinya sangat tegang dan hampir meledak kapan saja. Ling Tian menatap kelima pemimpin itu dengan dingin dan berkata dengan suara ramah, ada apa? Sebenarnya ada 5 pemimpin. Haha, dengan hanya 300 orang yang tersisa, apakah begitu banyak pemimpin yang berguna? Jika kalian berakhir memperjuangkan pahala karena kalian tidak berpisah dengan baik, biarkan aku membantu kalian semua. Aku percaya bahwa selama 2 atau 3 dari kalian hilang, tidak akan ada lagi argumen. Semua wajah mereka berubah dan seorang pria tua berjanggut mengambil langkah ke depan. Ling Tian, kamu juga seseorang dengan status. Apakah kamu hanya tahu bagaimana mengibas-ngibaskan lidah kamu sebelum pertempuran? Petik 2. Ling Tian tertawa terbahak-bahak, haruskah aku mengibaskan lidahku? Ketika aku sedang mengayunkan pedangku sekarang, di mana kalian berlima bersembunyi? Hanya setelah aku membunuh 2 jalur darah dan membantai sekitar 200 bawahan kamu, kalian muncul tanpa cedera. Kalian benar-benar memiliki seni bela diri yang sangat mendalam, aku benar-benar mengagumi para pemimpin yang sangat terampil secara militer. Petik 2. 5 penatua dalam memimpin memerah sepenuhnya. Dengan 2 lampu pedang yang tak terkalahkan mengisi mereka seperti kereta yang melaju kencang, hanya menyapu lampu pedang akan berarti malapetaka yang pasti. Jadi bagaimana jika budidaya mereka dalam? Cahaya pedang itu adalah lambang seni pedang, keadaan manusia dan pedang sebagai satu. Dengan demikian, mereka semua melarikan diri secepat mungkin dengan teknik gerakan tercepat yang bisa mereka kerahkan. Sekarang Ling Tian telah secara terbuka mengkritik mereka karena ketakutan mereka akan kematian, apakah itu mereka dipaksa oleh keadaan atau tidak, mereka merasa sangat malu. Penatua berjanggut di tengah meraung, Ling Tian, terlepas dari apakah keluarga kami musuh atau tidak, kamu harus mendatangi kami di tempat terbuka. Bagaimana menyergap kita dengan cara tercela seperti tindakan pahlawan? Apakah kamu tidak takut menodai nama kamu? Mata Ling Tian menyipit, siapa kamu? Orang tua itu adalah wakil ketua sekte Above Heavens, Meng Ling Qiao. Penatua berjenggot menatap Ling Tian dan berkata dengan bangga, kami adalah seniman bela diri dari dunia pugilistik dan dendam kami harus diselesaikan dengan aturan dunia pugilistik. Ling Tian, kamu adalah keturunan langsung keluarga besar di benua itu. Apakah kamu tidak takut menjadi bahan tertawaan di dunia dengan menyergap kita sedemikian rupa?
Lin Tian mencibir, kamu memang seseorang dari sekte berusia 1000 tahun. Bahkan tanpa alasan, kamu sebenarnya bisa berdalih dengan fakta. Bukankah banyak dari kamu hanya mengatakan bahwa keluarga Ling aku adalah keluarga kelas 3 dan bahwa aku adalah anak nakal yang boros? Mengapa kamu berbicara tentang aturan dunia pugilistik sekarang? Kamu benar-benar tidak tahu apa itu rasa malu. Selanjutnya, kami saat ini berjuang untuk hegemoni dunia. Apa gunanya berbicara tentang aturan dunia pugilistik? Benar-benar lelucon. Dendam apa yang aku miliki dengan Above Heavens kamu? Konyol. Petik 2. Pria berjanggut itu meraung putus asa, jadi kamu pikir kamu bisa membantai orang yang tidak bersalah dengan alasan berjuang untuk hegemoni di dunia. Pemenangnya adalah raja sementara yang kalah akan menjadi pencuri. Logika ini berlaku sejak zaman kuno sampai sekarang. Lin Tian tersenyum dengan ejekan, membantai orang yang tidak bersalah. Apakah ada di antara kamu yang tidak bersalah? Benar-benar lelucon. Jika aku mengizinkan kamu semua untuk memasuki Sky Bearing, apa yang akan kamu semua lakukan? Pada saat itu, orang-orang yang akan dibantai mungkin akan menjadi warga Sky Bearing Empire aku. Demit, hanya kalian yang diizinkan melakukan kejahatan tetapi kamu tidak bisa menerimanya ketika orang lain membunuh kamu. Pak Tua, kamu sudah memiliki janggut penuh dan setidaknya harus berusia 60 tahun, bukan? Sudahkah kamu hidup bertahun-tahun tanpa hasil? Apakah ini bantalan sekte berusia 1000 tahun? Petik 2. Pria berjanggut itu marah sampai seluruh tubuhnya bergetar. Dengan napasnya yang berat, dia memelototi Lin Tian dengan ekspresi maut dan mengucapkan kata demi kata perlahan, bagus. Baik, baik, jika itu masalahnya, maka jangan salahkan orang tua ini karena kejam. Dia kemudian mundur dan meraung, semua orang dari surga di atasku harus pergi keluar untuk membunuh bahkan dengan mengorbankan nyawamu. Sobek-sobek-sobek kecil ini dan balas dendam untuk saudara-saudara kita. Petik 2. Balas dendam. Balas dendam. 300 pria kekar berseru serentak dan mata mereka semua memerah. Satu-satunya alasan mengapa penatua berjanggut akan menyeret masalah ini begitu lama adalah agar bawahannya yang ketakutan bisa mendapatkan kembali kekuatan mereka yang sejuk dan melepaskan kekuatan tempur terkuat mereka. Sekarang tujuannya telah tercapai, bahkan jika Lin Tian tidak memprovokasi dia tidak akan pernah membiarkan Lin Tian pergi. Seperti yang Lin Tian katakan, tujuan mereka pergi ke Sky Bearing adalah membalas dendam. Jika mereka benar-benar memasuki Sky Bearing, hal-hal yang akan mereka lakukan pasti akan jauh lebih buruk daripada Lin Tian. Dengan kebijaksanaan Lin Tian, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang direncanakan pria berjanggut itu? Namun, jika pria berjanggut itu ingin mengulur waktu, Lin Tian sangat senang bermain dengannya. Lagi pula, Li Sui juga telah kehabisan ki batin sebelumnya dan belum sepenuhnya pulih. Jika pihak lain maju tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, maka itu akan benar-benar merepotkan Lin Tian. Selain itu, dia juga setuju untuk bertemu dengan Ling Jian di sini dan waktu yang ditentukan sudah lewat tetapi Ling Jian belum datang. Mungkin ada beberapa perubahan dan jadi Lin Tian perlu menunda beberapa waktu untuk Ling Jian dan Li Sui. Di belakangnya, Li Sui perlahan-lahan berdiri dan memandang 300 prajurit di depannya seolah-olah mereka adalah 300 mayat. Dia tidak terluka sama sekali, tetapi hanya kelelahan ki dalam dirinya. Setelah beredar ki batinnya, dia sebagian besar sudah pulih. Meskipun dia tidak akan bisa melepaskan pria dan pedangnya sebagai satu lagi, pertarungan biasa tidak akan menimbulkan masalah baginya. Bunuh. Seorang kesatria yang kuat melambaikan tombaknya dan memimpin 50 hingga 60 orang untuk menyerang Lin Tian. Saat dia menyerbu ke depan, reaksi berantai dinyalakan dan yang lainnya bergegas maju untuk mengelilingi mereka berdua juga. Kamu ke kiri dan aku ke kanan. Pergi habis-habisan untuk membunuh, tidak ada kebutuhan untuk menunjukkan belas kasihan. Lin Tian menginstruksikan dengan suara rendah. Li Sui menganggukkan kepalanya dan sosoknya melayang keluar sambil melepaskan formula es ilahi dengan kekuatan penuh. Ratusan kaki di sekitar Li Sui segera diserang oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Dengan perubahan suhu yang tiba-tiba, kabut besar menyebar dari dengan Li Sui di tengah. Ah, siapa? Ah, tepat ketika kedua belah pihak siap untuk mengambil tindakan, serangan sengsara terdengar satu demi satu. 3 tokoh seperti naga terbagi menjadi 3 arah yang berbeda saat melepaskan pembantaian. Sebuah suara kasar kemudian terdengar tertawa, haha. Aku akhirnya bisa membunuh sesuka hati. Ye Qingchen dan cendekiawan berjubah putih memegang pedang berkilauan masing-masing dan mengikuti di belakang mereka adalah 2 baris pria yang runtuh di tanah. Orang-orang dari luar surga. Tetua berjanggut itu marah sampai hidungnya bengkok. Dia tidak pernah berharap bahwa ketika menghadapi 2 asura di hadapan mereka, mereka sebenarnya akan ditikam di belakang oleh musuh-musuh mereka yang berusia ribuan tahun. Saudara junior ketiga, saudara junior keempat, dan saudara junior ke-9, dengan cepat membawa orang-orang untuk memblokir mereka bertiga. Bunuh mereka tanpa ampun. Jangan biarkan mereka merusak formasi kami. 3 pemimpin mengakui perintah itu dan angka-angka mereka keluar seperti bintang jatuh. Bunuh tanpa belas kasihan. Meng Lingqiao, setelah tidak melihat kamu selama 20 tahun, seni bela diri kamu belum meningkat banyak tetapi ego kamu benar-benar telah meningkat pesat. Cendekiawan berjubah putih menjawab tanpa nada kemarahan dalam suaranya dan bunga berdarah adalah dibuat dengan satu tusukan pedangnya, dengan kalian semua. Kamu pasti sedang bermimpi. Orang tua ini hanya di sini untuk menghangatkan tubuhku. Petik 2. Bai Zhenting kamu orang tua. Pria berjanggut itu mengutuk amarah. Bai Zhenting. Nama yang bagus. Lin Tian hampir tertawa, tidak heran dia tidak mau menyebutkan namanya sendiri, aku melihat. Mendengar gumaman Lin Tian pada dirinya sendiri, Li Sui penasaran. Dengan cahaya pedang yang terang, dia mendarat di sampingnya dan bertanya, apa maksudmu dengan itu? Bai Zhenting Lin Tian berkata dengan senyum nakal, putih Bai asli, Zen, dan lurus Ting. Hehehe, namanya benar-benar membuat darahku mendidih. Petik 2. Mesum, seru Li Sui sebelum menyerbu lagi dengan wajahnya yang benar-benar memerah. Kali ini, dia tidak berbalik lagi ketika dia mengutuk, semua pria di dunia hanya tahu cara berpikir dengan bagian bawah tubuh mereka. Nama yang sangat agung telah dipelintir menjadi novel kotor. Bai Zhenting, cabul, Lin Tian memiliki senyum aneh di wajahnya saat dia bergumam, ini benar-benar pertandingan yang dibuat di surga. Lebih dari 10 pria kekar dibebankan ke sisi Lin Tian dan benar-benar bingung. Tidak akan banyak jika bocah ini tidak repot-repot menghindari mereka sama sekali, tetapi mengapa dia memiliki senyum aneh di wajahnya.
Ling Tian akhirnya tersadar dari linglung dan melesat maju dengan Heaven Splitternya. Dua lelaki kekar itu merasakan beban di tangan mereka menjadi lebih ringan dan bilah mereka direduksi menjadi besi tua. Mereka kemudian merasakan semburat dingin di leher mereka dan kepala mereka terpotong. Adapun Ling Tian, dia sudah melepaskan pembantaian di belakang mereka berdua. Sosok putih melintas dan Meng Ling Qiao mendarat di depan Ling Tian dengan 7 hingga 8 bayangan pedang menimpa dirinya. Ling Tian bahkan tidak berusaha menghindari pedang dan menyambutnya dengan pedangnya. Dengan dentang keras, sosok Ling Tian bergetar dan dia mundur setengah langkah. Pada saat yang sama, dia melambaikan pedangnya dan memotong 2 kaki depan seekor kuda. Menusuk, dia kemudian membunuh ksatria yang berada di atas kuda. Meng Ling Qiao terguncang oleh kejutan bentrokan itu dan dia membuat jungkir balik di udara sebelum menikam dengan kemegahan yang cemerlang. Dari serangan pedang yang ia tukarkan dengan Meng Ling Qiao, Ling Tian tahu bahwa pedang di tangan orang tua ini bukan barang biasa. Selanjutnya, dengan kibatin yang mendalam dari Meng Ling Qiao, sangat mungkin bahwa Meng Ling Qiao akan dapat bertukar beberapa pukulan dengannya. Itu tidak akan menjadi apa-apa jika ini selama periode biasa, tetapi dengan Ling Tian menghadapi musuh dari segala arah dan dia menjadi pejuang terkuat di sisinya, jika dia harus terlibat dengan Meng Ling Qiao, itu tidak akan baik untuk situasi keseluruhan. Tubuhnya menyusut sedikit ke belakang dan dia menghindar ke kanan sebelum menenun kembali ke barisan musuh. Satu demi satu, kuda-kuda itu jatuh ke tanah dan sosok Ling Tian tidak akan pernah berhenti. Dia kadang-kadang pergi ke kiri dan kadang-kadang ke kanan. Dia akan maju dan mundur tanpa ritme tetap dan akan menargetkan tempat-tempat di mana jumlah musuh paling banyak. Setiap kali sosoknya berkelok-kelok melalui barisan musuh, beberapa nyawa akan musnah. Meng Ling Qiao mengeluarkan serangkaian raungan dan mengikuti di belakang Ling Tian, tetapi ia akan selalu berada jauh dari Ling Tian. Dalam kemarahan, dia hanya bisa mengeluarkan serangkaian raungan putus asa. Namun, Ling Tian sama sekali tidak peduli tentang Meng Ling Qiao dan karena ia dikelilingi oleh musuh di sekitarnya, ia hanya akan membunuh sesuka hatinya. Namun, Meng Ling Qiao tidak bisa melakukan itu. Semua orang di sekitarnya adalah murid sekte atau bawahannya yang setia. Bagaimana mungkin dia bisa keluar seperti Ling Tian tanpa pengekangan? Dengan demikian, banyak ahli Above Heavens telah menjadi penghalang terbesar terhadap kecepatan Meng Ling Qiao. Sebenarnya, ini juga merupakan tujuan Ling Tian. Tidak hanya dia akan bisa berkelahi dengan pejuang terkuat musuhnya untuk melemahkan tekanan di sisinya, dia juga akan bisa membuat frustasi musuhnya. Jika tidak, bagaimana mungkin Meng Ling Qiao bahkan mengikuti Ling Tian dengan kecepatan Ling Tian? Di sisi lain, Li Sue sudah benar-benar dikelilingi kabut dan suhu di sekitarnya masih menurun dengan cepat. Ye Qingchen yang awalnya berseberangan dengan Li Sue telah mengubah arah dan bergabung dengan sarjana berjubah putih, Bai Zhenting. Ye Qingchen tidak bodoh. Setelah Li Sue mengeluarkan kabut putihnya, seluruh wilayah telah berubah menjadi wilayah pribadinya. Terlepas dari seberapa tinggi seni bela dirinya, dia akan dibutakan setelah memasuki kabut. Ye Qingchen tidak mau masuk dan membutakan dirinya, bahkan jika dia seorang peramal. Dalam kabut tebal, serangan sengsara terdengar satu demi satu tanpa jeda di antara mereka. Bisa dilihat seberapa cepat orang-orang di dalamnya dibantai. Ye Qingchen, yang bisa dengan jelas mendengar apa yang sedang terjadi di dalam, ditutupi dengan bulu merinding. Siapa yang akan membayangkan bahwa wanita yang tampak lemah dan lembut di samping Ling Tian akan benar-benar menjadi karakter yang kejam yang benar-benar mati rasa untuk membunuh. Ye Qingchen bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika dia menghadapi kawanan babi, apakah dia bisa membunuh secepat gadis di depannya? Selanjutnya, dia membunuh sekelompok ahli di atas surga. Dia kemudian memandang Ling Tian dan bergumam pada dirinya sendiri, burung-burung dari bulu kawanan memang. Ling Tian memang individu yang sesat yang akan menemukan seseorang seperti dia untuk menjadi istrinya. Petik 2. Sedangkan untuk penebang kayu, dia memegang kapak mengkilap di tangannya yang berukuran setengah pintu. Saat dia mengayunkan kapaknya, dia seperti kereta mini berbilas seribu. Dia pergi ke kiri dan ke kanan dan meraung keras karena mabuk pertempuran. Dari 3 individu Beyond Heavens, dia adalah orang dengan kekuatan pembunuh paling kuat. Meskipun ia tidak bisa dibandingkan dengan Ling Tian atau Li Sue, jumlah orang yang tewas di bawah tangannya juga merupakan sosok yang terhormat. Pada saat ini, setidaknya ada 30 yang tewas di tangannya. Dari jauh, sesosok berjubah hitam melesat maju seperti panah yang melaju kencang. Ketika sosok yang melaju kencang ini mendengar pertempuran datang dari jauh, sosoknya melaju lebih jauh dan penampilannya yang tenang perlahan-lahan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Pedang di pinggangnya juga mengeluarkan suara melengking yang dipenuhi dengan niat membunuh yang padat. Seolah pedangnya memiliki semangat sendiri dan ingin bergabung dalam pembantaian. Ling Tian tertawa terbahak-bahak dan mulai menggoda Meng Ling Qiao untuk memprovokasi dia. Pada saat yang sama, teknik gerakannya dipenuhi dengan variasi tanpa akhir. Setiap kali Meng Ling Qiao hendak menyusulnya, dia tiba-tiba akan menghindar ke samping. Dengan satu pengejaran dan satu lagi melarikan diri, banyak orang meninggal di bawah pedang Ling Tian. Ling Tian, berhenti untuk orang tua ini jika kamu seorang pria. Orang tua ini akan bertarung 1 lawan 1 sampai mati bersamamu. Meng Ling Qiao marah sampai jeroan miliknya terbakar. Bantalan dan keanggunan aslinya benar-benar menghilang saat giginya mengepal dan matanya merah. Pihak lain menuntunnya mengejar kucing dan tikus, tetapi dia selalu selangkah di belakang. Pada saat yang sama, ia harus menyaksikan murid sektenya terbunuh di bawah tangan Ling Tian dan berubah menjadi mayat dingin. Perasaan seperti itu jelas sangat mengerikan. Lupakan, orang tua, aku menghadapi 300 dari kamu sendirian tetapi kamu masih tidak bisa menang, kamu masih ingin melawan aku 1 lawan 1. Apakah kamu mengambil obat yang salah hari ini? Apakah aku seorang pria atau tidak? Menurut kamu apakah kamu dapat membuat keputusan akhir? Apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah kecantikan yang tiada taranya? Ling Tian membalas dan sosoknya melintas 5 kaki di depan Meng Ling Qiao. Mengirim serangan telapak tangan, dia menghancurkan kepala seperti semangka. Saat darah menyembur ke segala arah, Ling Tian bahkan dengan angkuh mengguncang pantatnya ke arah Meng Ling Qiao. Ling Tian, kamu pengecut tercela, kamu besetert. Meng Ling Qiao marah sampai dia muntah darah dan matanya hampir jatuh dari rongganya. Ayo ayah ini jika kamu punya nyali, kamu hanya tahu bagaimana menyerang generasi muda yang lebih lemah. Bisakah kamu bahkan dianggap sebagai penguasa suatu daerah? Ling Tian dengan senang hati melambaikan pedangnya sebelum berbalik untuk melihat Meng Ling Qiao, generasi yang lebih muda.
Orang tua, kamu sebaiknya jelas tentang sesuatu. Mereka semua tampaknya setidaknya 10 hingga 20 tahun lebih tua dariku. Bangsawan muda ini harus menghadapi mereka sendirian dan bangsawan muda ini sekarang yang mengintimidasi generasi muda. Kata-kata seseorang dari Above Heavens yang berusia 1000 tahun memang menarik. Tidak heran kamu dapat hidup sampai kamu memiliki jenggot penuh di wajah kamu benar-benar orang yang optimis yang suka bercanda. Dengan kamu selalu berada dalam suasana hati yang baik, akan sulit bagi kamu untuk tidak menjalani umur panjang. Ling Tian terlihat kagum saat dia berkata pada Meng Lingqiao sambil mengedipkan matanya, apakah kamu setuju? Foji lama, namun, tidak baik bagi kamu untuk hidup terlalu lama. Buang-buang makanan. Bangsawan muda ini akan melakukan sesuatu yang baik dan mengirimmu kembali ke rumah lamamu. Ketika dia mengatakan itu, dia tertawa keras dan sosoknya melesat pergi, menghindari selusin serangan telapak tangan yang baru saja dikirim oleh Meng Lingqiao. Wajah Meng Lingqiao memerah dan dengan teriakan nyaring, sosoknya terangkat ke langit. Berputar di udara, bola cahaya pedang yang brilian terbentuk. Dengan jejak cahaya pedang yang tertinggal di belakangnya, Meng Lingqiao maju menyerang Ling Tian dengan momentum yang tak terbendung. Apa-apaan itu? Manusia dan pedang sebagai satu kesatuan. Kamu juga tahu bagaimana melakukan itu. Kata-kata Ling Tian membuat Meng Lingqiao marah hingga dia hampir jatuh dari udara. Apa maksudnya dengan kamu juga tahu bagaimana melakukan itu? Haruskah aku tidak tahu? Mungkinkah kamu satu-satunya di dunia yang diizinkan mengenal manusia dan pedang sebagai satu? Ya ampun, Ling Tian menjulurkan lidahnya dan mempercepat lebih jauh. Dia menyerbu ke depan dalam pola berbentuk es, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, dia akan bersembunyi di belakang seorang murid di atas surga. Dia kemudian akan menggunakan tangannya untuk mendorong mereka, bahunya untuk mendorong mereka, atau mendorong mereka dengan pantatnya, mengirim semua murid di atas surga terbang ke cahaya pedang yang masuk seperti ngengat terbang ke dalam nyala lilin. Meng Lingqiao, yang berada dalam cahaya pedang, mengepalkan giginya dan terlepas dari jumlah di atas surga yang dikurangi menjadi daging cincang ketika mereka menabrak cahaya pedangnya, dia tidak mau berhenti. Dia tahu bahwa Ling Tian ingin menggunakan metode seperti itu untuk melelahkannya atau membuatnya menghentikan serangannya. Namun, dia sudah menguatkan hatinya. Dengan kelelahan besar manusia dan pedang sebagai satu keterampilan, Meng Lingqiao hanya akan bisa melepaskannya sekali. Jika dia melepaskannya untuk kedua kalinya, dia akan berakhir seperti lampu kehabisan bahan bakar dan akan mati di tempat. Jadi, bahkan dengan mengorbankan luka murid sektenya, dia akan menjatuhkan Ling Tian dengan serangannya. Pada saat ini, Meng Lingqiao membenci Ling Tian. Dia tidak akan pernah beristirahat sampai dia membunuh Ling Tian. Namun, bocah cilik ini seperti belut yang licin. Meskipun memiliki seni bela diri yang tak tertandingi, Ling Tian hanya akan menghindari pertempuran dan mengarahkan pandangannya pada murid-muridnya. Ini tak termaafkan. Kecepatan Ling Tian jelas hanya sedikit lebih cepat dari kecepatannya, tetapi bahkan setelah dia melepaskan manusia dan pedangnya menjadi satu dan kecepatannya berlipat ganda, dia masih sedikit lebih lambat dari Ling Tian. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak tahu bahwa Ling Tian tidak melepaskan kecepatan penuhnya tetapi sengaja memainkannya seperti orang bodoh. Haha, Meng Lingqiao, Master Sekte Meng, benar-benar memiliki seni bela diri ilahi. Kamu dapat membunuh murid-murid kamu sendiri seolah-olah kamu sedang mencoba sayuran. Ling Tian benar-benar dipenuhi dengan kekaguman. Ternyata pedang Above Heavens dilatih dengan darah anggota sekte mereka sendiri. Sungguh 1000 tahun keajaiban. Hahaha. Tawa nyaring Ling Tian bisa didengar dan dia mengirim 3 tendangan lagi untuk mengirim 3 murid ke arah Meng Lingqiao. Ketika semua orang dalam pertempuran mendengar tawa gila Ling Tian, mereka semua berbalik untuk melihatnya, hanya untuk melihat 3 ahli di atas surga direduksi menjadi bubur di bawah cahaya pedang Meng Lingqiao. Bukan hanya Ye Qingchen, tetapi bahkan sarjana berjubah putih menatap dengan takjub. Mereka tidak tahu apa yang salah dengan wakil sekte-sekte di atas surga ini. Adapun penebang kayu berjanggut, dia langsung tertawa terbahak-bahak, berkata, Meng Lingqiao, orang tua ini tampaknya telah menderita penyimpangan kultivasi. Wakil sekte kepala, kakak senior kedua, beberapa pemimpin dari surga di atas semuanya berseru dengan keras. Salah satu dari mereka bahkan menunjukkan jejak kemarahan di matanya. Mereka tidak mengerti alasan yang mendasari di balik apa yang terjadi, tetapi tidak peduli apa itu, mereka tidak bisa melakukan pembunuhan saudara sementara di tengah perang dengan musuh-musuh mereka, kan? Apa bedanya dengan mengkhianati sekte itu secara langsung? Meng Lingqiao malu dan marah, tetapi energi batinnya sudah hampir habis. Dia dengan marah berteriak, Ling Tian, aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Dia menarik keruk energinya, dan lampu pedang yang awalnya tersebar tiba-tiba membeku ke titik bahwa mereka tampak hampir jasmani, terbang menuju Ling Tian untuk menebangnya. Bangsawan muda ini tidak punya waktu. Ling Tian mendengus jijik. Kamu juga bukan anakku, jadi aku tidak perlu menemani kamu untuk bermain. Sosoknya memutar, dan meninggalkan 4 atau 5 bayangan bengkok, bertabrakan ke arah pasukan di atas surga. The Heaven Splitter melintas, dan ketika berputar dalam lingkaran, beberapa murid yang lebih lambat jatuh ke tanah ketika mereka berteriak. Meng Lingqiao mengepalkan giginya dan dengan halus mengontrol lampu pedangnya untuk kembali, bergegas ke arah Ling Tian. Jenggot putihnya sudah berbintik-bintik darah. Setelah memaksa dirinya untuk mengintegrasikan pedang dan tubuh sebagai 1-2 kali, dia sudah menjadi panah di akhir penerbangannya. Untuk menambah kekuatan untuk meningkatkan kecepatannya, energi internalnya menjadi terlalu terstimulasi, menyebabkan beberapa cedera internal serius. Saat ini, dia hanya ingin menggunakan kekuatan mengancam yang diberikan oleh manusia dan pedangnya sebagai seseorang untuk membunuh Ling Tian atau setidaknya melukai dia dengan serius. Selain itu, kebenciannya terhadap Ling Tian sudah mencapai ekstrim, dan jika dia bisa menukar hidupnya untuk memberikan beberapa kerusakan pada Ling Tian, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Niat membunuh dingin yang menggigit tulang tiba-tiba merasuki seluruh medan perang. Wakil kepala sekte, hati-hati. Kakak senior kedua, hati-hati. Hentikan dia. Beberapa murid melemparkan diri mereka dengan ekspresi urgensi dan panik, mengabaikan hidup mereka. Meng Lingqiao menutup telinga untuk semua ini dan dia bahkan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Matanya sudah memerah dengan citra senyum mengejek Ling Tian, satu-satunya hal yang tercermin dalam mata dan pikirannya. Dia hanya membenci di dalam hatinya, dan dia hanya ingin membunuh anak yang menjengkelkan itu. Sayang sekali, kenyataan kadang-kadang hanya kejam ini. Karena, dia tiba-tiba merasakan rasa dingin melewati lehernya, dan melihat dirinya tiba-tiba terbang.
Saat matanya melihat ke bawah, dia menyaksikan tubuh tanpa kepala dengan darah menyembur dari leher yang terputus, dengan kedua tangannya yang berkilau dengan cahaya dari bidang pedang dan tubuh yang sedang bergerak maju. Itu pasti dari dunia itu, meskipun cahaya pedang sudah mulai tersebar. Bagaimana orang tanpa kepala bisa mengaktifkan tingkat keterampilan ini? Tunggu sebentar, mayat itu, mengapa sangat mirip denganku? Mata Meng Lingqiao tiba-tiba terbuka lebar, penuh keraguan, tetapi pikirannya berhenti pada titik ini. Wakil kepala sekte di atas surga, Meng Lingqiao, telah meninggal. Semua orang bisa dengan jelas melihat bahwa ketika Meng Lingqiao mengayunkan keluar dengan pedangnya, bayangan hitam tiba-tiba muncul entah dari mana, melesat melintasi medan perang dalam sekejap dan muncul di belakang Meng Lingqiao. Setelah itu, gelombang tangan bayangan dengan bersih memisahkan kepala mantan dari lehernya. Metode membunuh seseorang yang bersih dan langsung ini membuat setiap orang sedikit terhenti dalam tindakan mereka. Ini karena orang yang dibunuh adalah sosok nomor 2 dari sekte Above Heavens, Meng Lingqiao. Dan selanjutnya, Meng Lingqiao tidak bisa melakukan apapun selain membiarkan kepalanya dipotong. Bahkan jika dia tidak bisa membalas, bahkan jika dia tidak siap, bagaimana kepalanya bisa dengan mudah dilepas? Pembunuh. Orang ini pastinya adalah pembunuh tak tertandingi. Ini pasti seseorang yang hidup demi dao pembunuhan. Orang yang dimaksud melesat maju dengan cepat, hanya mengungkapkan bayangan dirinya yang kabur saat melewati kerumunan di atas surga. Itu hanya berhenti ketika datang di depan Ling Tian. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa bayangan itu sebenarnya adalah seorang pemuda yang berpakaian hitam. Jubah hitam, ekspresi dingin, matanya memindai medan perang seperti busur petir. Wajahnya tampan, tetapi dia memancarkan niat membunuh yang menakutkan, pedang di tangannya masih meneteskan darah. Ling Jian. Ling Jian telah tiba. Menggunakan energi pedang ekspansif yang tersimpan, Ling Jian bergegas ke belakang Meng Lingqiao, dan di bawah keadaan di mana yang terakhir adalah panah pada akhir penerbangannya, wakil kepala sekte yang hebat ini benar-benar dibunuh dalam satu pukulan. Siapa yang akan mengira bahwa dia akan mati seperti kematian yang menyedihkan, sampai tidak mampu melihat pembunuhnya sebelum dia mati. Kamu terlambat. Ling Tian menatap Ling Jian, ekspresi pujian melintas di matanya. Dia secara alami bisa melihat terobosan yang dimiliki Ling Jian dengan keterampilan bela dirinya. Ya, bangsawan muda. Ling Jian mengangguk, sebelum melanjutkan dengan suara rendah dan tergesa-gesa, bangsawan muda, kita harus menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Aku baru saja menerima berita dari Crystal Pavilion bahwa keluarga aristokrat nomor 1 di Kekaisaran Dewa Bulan, keluarga Lei, telah diam-diam menyusup ke Kekaisaran Bantalan Langit. Jumlah dan nama pasti tidak diketahui, tetapi pasti di atas 1000 jumlahnya. Tujuan mereka saat ini masih belum jelas. Sudah berapa lama sejak kamu menerima berita? Ling Tian melompat kaget. Ketika aku menerima berita, itu sekitar 8 jam yang lalu. Wajah Ling Jian sekarang menunjukkan rasa cemas. Halaman keluarga Ling dalam bahaya. Las Chen juga dalam bahaya. Sebuah sinar dingin menembus mata Ling Tian, dan dia tidak lagi ragu-ragu, tiba-tiba melolong ke udara, gunakan semua kekuatanmu untuk membunuh, jangan biarkan seorang pun hidup. Cepat bersihkan kelompok sampah ini dan kembali ke Sky Bearing. Meninggalkan bahkan beberapa akan berarti membiarkan tumor membusuk. Ini akan membawa masalah yang tidak perlu, sehingga Ling Tian memilih untuk memusnahkan mereka semua. Iya nih, sama seperti suaranya terdengar di telinga semua orang yang hadir, Ling Jian sudah melemparkan dirinya ke dalam pertempuran, pedang besi hitam di tangannya merosot seperti hujan deras. Ketika sosoknya terbang ke depan, para murid di surga atas berdegup di tenggorokan mereka sebelum jatuh ke tanah. Mereka semua mengenakan garis merah tipis di leher, keterampilan merek dagang Ling Jian. Ling Jian tidak ragu-ragu atau melestarikan kekuatannya, habis-habisan di awal. Di bawah kecemasannya, dia tidak repot-repot menyembunyikan keterampilannya sebagai pembunuh terkenal nomor 1. Dia bergerak seperti kapal perang yang bepergian tanpa hambatan melalui laut, hanya meninggalkan gelombang darah yang menggelinding. Ledakan dingin muncul, ketika Li Sui bergegas masuk di tengah gelombang es putih. Dengan tinjunya di sebelah kiri dan pedangnya di sebelah kanan, dia melemparkan dirinya ke arah lain dari murid-murid di atas surga. Setiap kali pedangnya melintas setidaknya satu nyawa akan dituai, dan setiap kali tinjunya mendarat seseorang akan jatuh ke tanah, membekuk kaku. Dalam kabut es, semua orang dalam kekacauan. Tanah penuh dengan mayat, tidak ada yang ditakdirkan untuk berjalan kembali hidup-hidup. Keterampilan gerakan Ling Tian dipercepat ke puncaknya dalam sekejap, dan pada kecepatan maksimumnya, 3 pria kekar yang menghalangi jalannya berubah menjadi 6 bongkah daging. Dengan teriakan, dia sudah muncul dan menghalangi jalan kedua pemimpin Above Heavens, dan pedangnya menghunjam lebih dari 100 kali dalam beberapa saat, mirip dengan tetesan hujan yang menimpa mereka. Kedua pemimpin menerima kejutan besar dan segera menolak sambil mundur dengan sikap kuyu. Teknik gerakan Ling Tian telah mencapai kecepatan sedemikian rupa sehingga mustahil untuk membayangkan bahwa tubuh fana dapat mencapainya. Dia tiba-tiba menyelinap melewati mereka, dan dengan sapuan pedangnya, 2 murid lainnya kehilangan nyawa. Ling Tian membalik tubuhnya, menggunakan kepala para murid di depannya sebagai batu loncatan saat ia berjalan maju, mematahkan kepala mereka dalam proses dan meninggalkan jejak mayat untuk menandai kemajuannya. Pada saat dia mendarat, dia sekali lagi di depan kedua pemimpin. Pada titik ini, para penjaga kedua pemimpin tiba-tiba menjadi kaku dan tersandung. Saat mereka menyentuh tanah, tubuh mereka terpisah menjadi 2. Tidak ada yang melihat sesuatu, terutama bagaimana Ling Tian bertindak, tetapi kedua pemimpin itu tampaknya mati secara misterius begitu saja. 2 gerakan lainnya dipertukarkan, dan para pemimpin dipaksa mundur 7 hingga 8 langkah. The Heaven Splitter di tangan Ling Tian tiba-tiba melonjak ke atas ke langit, dan menggunakan kedua telapak tangannya, dia membekukan kekuatan penuhnya, menyerang 8 kali berturut-turut, menyebabkan angin kencang-kencang. Ling Tian bahkan tidak repot-repot untuk tetap, sosoknya menembak ke langit seperti pedang sebelum menggenggam Heaven Splitter. Dalam satu gerakan, dia menyeberang 100 kaki sebelum langsung mendarat di atas seekor kuda. Dia membalikkan cengkeramannya ke pedangnya dan mendorong pantat kuda itu, menyebabkannya meringkik dengan keras dan pergi dari medan perang. Suaranya melaju ketika dia pergi ke kejauhan, ada beberapa keadaan yang tak terduga. Semuanya, tolong selesaikan ini dengan cepat dan kembali, aku akan bergerak dulu. 3 senior Beyond Heavens, Ling Tian mengucapkan terima kasih atas bantuan kamu sebelumnya. Saat dia selesai berbicara, begitu juga suara dari kuda yang berlari kencang menghilang tanpa jejak.
Baru sekarang 8 telapak tangan yang dikirim Ling Tian tiba-tiba meledak keluar, meledakkan dua pemimpin di atas surga menjadi potongan-potongan daging kecil yang tersebar di seluruh medan perang. Ketika Ling Tian telah pindah, dia memutuskan bahwa mereka akan mati tanpa keraguan, dan karenanya tidak perlu repot untuk memeriksa sekalipun. Ling Jian benar-benar asyik dalam pembantaian sehingga dia bahkan tidak menjawab kata-kata Ling Tian. Dimanapun tubuh langsingnya lewat, hanya ada yang mati, tidak ada yang terluka. Para murid di atas surga yang hadir ditebang seperti daun diterbangkan pohon oleh angin musim gugur, hanya menyisakan beberapa kepala untuk Ye Qingchen dan anggota Beyond Heavens lainnya. Li Sue terbang melewatinya, dan di belakangnya sama tanpa orang. Keduanya bertukar pandang, sedikit mengangguk, sebelum bergegas ke depan sekali lagi, menyerang para pemimpin di atas surga yang Ye Qingchen dan rekan-rekannya sedang pertengkarkan. Beberapa pemimpin di sana sudah pada akhir kecerdasan mereka, dan pada pintu masuk variabel baru ini, mereka jatuh seperti lalat tanpa perlawanan. Pemotong kayu berjanggut menyala, berteriak, "Busi Bodis!" Menyelinap serangan dari belakang, apa? Wajah Ling Jian berubah dingin. Li Sue, bagaimanapun, menyadari karakter pria ini, mengetahui bahwa dia tidak bermaksud jahat, dan hanya bisa menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tolong jangan tersinggung, senior. Ada beberapa perubahan pada Sky Bearing dan kami harus bergegas kembali sesegera mungkin. Jika ada hal yang membuat kami tersinggung, mohon maafkan kami. Kami akan memberi kamu penjelasan setelah semua ini berakhir. Seperti halnya gunung-gunung yang tinggi dan sungai yang panjang, akan ada hari di mana kita akan bertemu lagi." Petik 2. Memberi tanda pada Ling Jian, mereka berdua naik ke udara, menyambar beberapa kuda sebelum bergegas pergi, hanya meninggalkan jejak asap di belakang mereka. Di dataran yang berbau darah ini, hanya ada 3 anggota Beyond Heavens yang tersisa menatap bidang mayat, saling memandang dengan cemas. Bagaimana kita menghadapi akibatnya? Sarjana berjubah putih menghela napas setelah lama, sebelum melanjutkan, selain membersihkan mayat, apalagi yang harus kita lakukan? Betapa menyeramkannya orang-orang itu. Ye Qingchen hanya menghela nafas dan mengangguk, tetap diam. Pemotong kayu berjanggut menyapu matanya di medan perang, dan sesuatu menarik perhatiannya sebelum dia menjulurkan lidah dan berbicara dengan kaget, bukan begitu. Benar-benar tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan, ya, lihat tindakan mereka bertiga, mereka bahkan tidak meninggalkan satu pun yang hidup. Setelah memikirkannya, dia menggaruk kepalanya sambil berseru, siapa anak berjubah hitam yang datang jauh kemudian? Kenapa dia begitu mendominasi? Mata Ling Jian, dingin dan penuh niat membunuh, sudah cukup untuk membiarkan penebang kayu merasakan kedinginan bahkan sekarang. Menatap ke arah yang mereka bertiga telah tinggalkan, cendekiawan berjubah putih dengan lembut berbicara, itu adalah anak yang membunuh wakil kepala sekte Meng Ling Qiao dengan satu pukulan pedangnya. Penebang kayu itu mulai berkeringat segera, suaranya serak ketika dia berbicara, bagaimana itu mungkin? Cendekiawan berjubah putih berusaha untuk menatap sejauh yang dimungkinkan oleh matanya, berbicara dengan kecurigaan berat dalam suaranya, mengenakan pakaian hitam, dengan niat membunuh yang berat hampir sebanding dengan Ling Tian. Mungkin bahkan melampaui Ling Tian. Meskipun aku hanya meliriknya karena keterkejutanku, aku percaya bahwa pria itu adalah seseorang yang sangat berbahaya. Petik 2. Ye Qingchen tertawa pada titik ini, bocah kecil itu sebenarnya adalah seseorang yang aku kenal dan jelas merupakan karakter yang berbahaya. Namun, berbahaya itu baik, karena jika kamu terus berperang akan aneh jika kamu bahkan tidak memiliki sedikit niat membunuh ini. Selain itu, ada anak Ling untuk menahannya, jadi dia tidak akan menyimpang untuk menjadi monster. Kata-kata Ye Qingchen diucapkan dengan jujur, mendukung Ling Tian. Dengan jumlah niat membunuh yang dikeluarkan oleh Ling Jian, dia sudah bisa dibandingkan dengan Raja Iblis, jadi bagaimana mungkin itu masih diklasifikasikan sebagai sedikit niat membunuh. Cendekiawan berjubah putih itu melirik Ye Qingchen, sebelum menjawab dengan ekspresi berat. Hanya hari ini, kita sudah melihat beberapa eksponen teratas keluarga Ling. Termasuk Ling Tian, sudah ada 3. Sementara 3 ini mungkin memiliki energi internal yang sedikit lebih lemah dibandingkan dengan kita, penerapan seni bela diri mereka sudah di atas kita, dan gerakan mereka sama-sama kejam. Berapa banyak lagi kekuatan yang bisa Ling Ling sembunyikan? Untuk menggunakan kekuatan seperti itu untuk menaklukkan dunia, aku percaya itu tidak akan menjadi tugas yang sulit. Tidak heran dia tampak sangat percaya diri. Ye Qingchen hanya menghela nafas, saudara putih, sementara Ling Tian memiliki ambisinya, dia belum membuang ketulusannya. Jika karakter seperti itu benar-benar mampu menaklukkan dunia, sementara ia mungkin harus menggunakan pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya di awal, ia akan yakin untuk membawa kekayaan kepada rakyatnya di masa depan. Semua orang sebenarnya jelas bahwa di dunia yang kacau ini, tanpa menumpahkan darah, menaklukkan dunia hanya akan menjadi mimpi pipa. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, dan seseorang tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Sarjana putih berjubah tetap diam untuk waktu yang lama mendatang. Akhirnya, dia mendesah panjang dan melankolis. Gila berlari. Sepanjang jalan, Ling Tian sudah mengirimkan berita untuk secara terpisah menginformasikan halaman keluarga Ling dan gang angin kekerasan. Namun, dia hanya membawa 2 elang kurir bersamanya kali ini. Sama seperti dia berharap lebih banyak elang utusan untuk menukik dan menanggapi perintahnya, dia menemukan bahwa sebenarnya tidak ada yang tersisa, karena kecepatannya terlalu cepat, terlalu sulit bagi elang kurir untuk melihatnya di kegelapan ini, meskipun mereka diberkati dengan penglihatan yang sangat bagus. Ling Tian duduk di atas kudanya, berlari kencang melewati malam seperti badai. Di bawah rasa sakit yang kuat dari pedang yang menusuk di dalamnya, kuda yang kokoh berlari semakin cepat seolah-olah itu gila. Meskipun tidak akan bisa bertahan dalam jangka panjang, dalam jangka pendek itu masih akan menghemat banyak waktu. Dengan teriakan ringan, Ling Tian melepaskan tembakan dari punggung kuda, dan meminjam momentum ke depan, bergegas ke depan seperti panah. Dalam sekejap, dia sudah melewati 100 kaki. Di belakangnya, seseorang bisa mendengar kuda yang didudukinya mengeluarkan ratap tangis sebelum jatuh ke tanah ketika kakinya tertekuk. Itu telah dikendarai sampai mati. Energi internal Ling Tian sepenuhnya dialihkan ke arah teknik gerakannya. Dia menempel dekat ke tanah seperti angin sepoi-sepoi bertiup melintasi rumput saat dia melesat maju ke kejauhan. Dalam jarak sekitar 50 km ini, bahkan kuda-kuda darah yang berharga tidak akan mampu mengejarnya. Untuk pertama kalinya, Ling Tian merasakan kecemasan yang membara di hatinya. Keluarga Ling. Halaman keluarga Ling. Ling Residence memiliki semacam penanggulangan yang telah lama diatur Ling Tian jika terjadi hal-hal yang tidak terduga.
Selama masa serangan, anggota keluarga bisa diam-diam bersembunyi tanpa ada yang lebih bijak, sehingga Ling Tian tidak terlalu khawatir tentang mereka. Lebih jauh lagi, di dalam pelayan keluarga, Ling Tian telah mengatur beberapa ahli yang tidak ada taranya untuk menjaga daerah itu juga, jadi dia merasa aman meninggalkan kakek neneknya dengan keras kepala tinggal di Ling Residence. Apa yang dia khawatirkan sekarang adalah tempat di mana ada militer terbesar biasanya, serta tokoh-tokoh dan pakar militer terbesar, Ling Family Courtyard. Saat ini, halaman keluarga Ling tidak seperti halaman keluarga Ling di masa lalu. Itu telah mencapai kondisi kelemahan yang ekstrim. Ling Tian, Ling Jian, Li Sui, tiga ahli terhebat dari Ling Family Courtyard semuanya keluar, dan hanya Ling Chen, Ling Qi, Feng, Yun, Dian, Lei, dan 19 yang hadir. Selain itu, Ling Qi masih sangat terluka karena berusaha membunuh jenderal keluarga Xiao di waktu yang lain. Ling Chen, Dian, dan Lei adalah beberapa ahli yang tersisa, jadi bagaimana mungkin mereka sendirian melawan ratusan bahkan ribuan murid keluarga Lei. Sementara masih ada 20 orang aneh dari Blood Iron Warriors yang sedang berjaga-jaga, menghadapi murid-murid elit dari komunitas pesolistis, akan lebih bagus jika mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Terutama karena Meng Lige baru saja memimpin pasukan kembali ke kamp, dan pada saat itulah para lelaki lelah dan kuda-kuda lelah. Jika sesuatu terjadi, halaman keluarga Ling yang biasanya mendominasi dan kuat sekarang berada pada kondisi lemahnya. Selain itu, keluarga Lei adalah salah satu dari 8 keluarga bangsawan besar. Mereka setenar keluarga Yu, jadi mereka pasti memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Selain itu, mereka sudah siap kali ini, jika Ling Tian bahkan tidak berani untuk terus berpikir seperti ini, hanya mengerahkan segenap kemampuannya untuk berlari ke depan. Ling Chen, Yu Bingyan, Xiao Yansui, Meng Lige, Sui Qianrou, tidak satupun dari mereka yang mampu atau ingin kehilangan Ling Tian. Tetapi musuh sebenarnya memilih waktu ini untuk diam-diam menyelinap serangan. Apa langkah yang menembus? Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Ling Family Courtyard, aku, Ling Tian, bersumpah dengan menggunakan nama orang tuaku 2 kali, bahwa setiap keturunan darah keluarga Lei akan menghadapi perlakuanku yang paling kejam dan tidak manusiawi sebagai pembalasan. Aku akan membiarkan kalian semua memiliki mulut tetapi tidak dapat berbicara, telinga tetapi tidak dapat mendengar, mata tetapi tidak dapat melihat. Aku akan mereduksi kamu menjadi beberapa bagian tetapi masih hidup, dan membiarkan kamu menyaksikan semua rasa sakit yang tersedia di dunia ini. Di bawah sprint gila, mata Ling Tian telah berubah menjadi warna merah yang menakutkan. Dan masih ada Yu Menlou. Kehadiran keluarga Lei menunjukkan bahwa pasti Yu Menlou yang mengundang mereka. Kenapa lagi mereka muncul di Sky Bearing dari semua tempat? Jika seseorang mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Yu Menlou, bahkan jika Ling Tian dipukuli sampai mati, dia masih akan menolak untuk mempercayainya. Di stasiun relay untuk kuda, Ling Tian menyerbu tempat itu seperti angin puyuh dan bergegas keluar dalam hitungan detik, berpegangan pada kuda lain dengan semua kendali terpotong. Dengan kasar mencambuknya, kuda kokoh itu meringkuk dan mulai berlari secepat mungkin. Ketika kecepatannya telah mencapai maksimum, Ling Tian tiba-tiba mencakar bagian belakangnya, mengeluarkan luka demi luka, meneteskan darah. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, kuda itu berlari lebih kencang, kecepatan naik beberapa tingkat dari kecepatan aslinya. Di belakang Ling Tian, berjarak kurang dari 50 km, ada 2 orang yang memacu kuda mereka seolah-olah mereka gila. Ling Jian dan Li Sui. Keduanya dianggap memiliki kepribadian yang dingin, sehingga mereka bahkan tidak berkomunikasi sekali sepanjang perjalanan. Pada saat ini Li Sui sudah lama lupa mengganggu Ling Jian, dan Ling Jian sudah melupakan dendam di antara mereka. Semua yang ada di pikiran mereka adalah halaman keluarga Ling jauh di depan. Hati mereka juga terbakar dengan kecemasan yang sama, dan mengikuti derap kaki kuda yang mendorong mereka ke depan, mereka menjadi semakin cemas. Ini terutama terjadi pada Ling Jian, sampai-sampai matanya hampir sepenuhnya merah. Keduanya memiliki ekspresi gelap, penampilan dingin tanpa satu kata pun diucapkan di antara mereka. Hanya niat membunuh yang mengancam meluap langit. Mereka berdua pada saat ini menyerupai gunung berapi yang siap meletus. Serangan di halaman keluarga Ling mereka benar-benar mendorong mereka mendekati titik letusan. Halaman keluarga Ling. Ling Chen, kamu harus bertahan. Halaman keluarga Ling berada dalam bahaya segera. Ketika tak terhitung ahli berjubah hitam tiba-tiba menyerang halaman keluarga Ling, Ling Chen, Sui Qianrou, dan Yu Bingyan sedang duduk bersama. Ketika mereka bergegas keluar, mereka menyadari bahwa seluruh halaman keluarga Ling telah berubah menjadi kekacauan mutlak. Mereka hanya menerima berita dari keluarga Lei menggunakan metode membagi dan menaklukkan ini menyerang Sky Bearing 4 jam yang lalu, dan sementara Ling Chen buru-buru mengumpulkan semua kekuatan yang tersedia di sekitar mereka, jelas bahwa Sky Bearing sekarang tidak memiliki kekuatan lagi pergi bagi mereka untuk memanfaatkan, dan lebih jauh lagi, membandingkan kemegahan yang dimiliki keluarga Lei, kekuatan mereka bisa dikatakan tidak ada artinya. Pada titik ini, berbagai jebakan dan penyergapan yang Ling Tian bersikeras untuk menginstal sekarang sangat berguna. Kepala keluarga Lei, Lei Zentian, adalah pria yang sangat tradisional, dan seseorang yang sangat memperhatikan prestise keluarga aristokrat. Dia tidak menempatkan siapapun di matanya, dan di dalam hatinya, hanya ada beberapa orang yang dianggap layak untuk diajak bekerja sama. Yu Menlou kebetulan adalah satu, dan lebih jauh lagi yang paling optimal, dengan demikian ia sangat puas dengan perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pada saat yang sama, ia bijaksana dan sangat berhati-hati ketika melakukan sesuatu. Dia tahu dengan jelas bahwa bagi seseorang seperti Yu Menlou untuk mengambil keluarga ini sebagai musuhnya, mereka harus memiliki semacam kekuatan, dan untuk mengatasinya, jenis kekuatan yang dia butuhkan untuk dimobilisasi. Jadi, untuk serangan terhadap keluarga Ling ini, dia tidak berani meremehkan mereka dan memerintahkan keluarga Lei untuk bergerak dengan kekuatan penuh, total 3.500 orang. 1 sekte kepala, 7 penatua, 3 diakon, dan kebaikan tahu berapa banyak murid inti, dalam dan luar termasuk berbagai kepala paviliun. Jumlah staf ahli mendekati 200. Lei Zentian tidak pernah mau bertarung dalam perang yang dia tidak memiliki jaminan untuk menang. Ketika dia harus bertarung, maka dia akan menggunakan kekuatan penuhnya, seperti bagaimana singa akan menggunakan kekuatan penuhnya bahkan ketika berburu kelinci. Lei Zentian percaya bahwa dengan jumlah kekuatan ini dia akan mampu mengalahkan keluarga Ling dalam satu gerakan. Bahkan jika Ling Family Courtyard menyembunyikan kekuatan mereka, mereka akan menghadapi kehancuran sebagai satu-satunya kemungkinan berakhir.
Selama periode waktu ini, Lei Zentian juga meneliti situasi keseluruhan di benua bintang surgawi. Dia tahu bahwa di dalam permainan catur ini, kunci pas sebenarnya adalah keluarga Ling. Itu bukan hanya tempat keluarga Ling tinggal, tetapi juga kekuatan keluarga mereka. Adapun perbedaan antara keduanya, Lei Zentian juga telah memisahkan mereka dengan jelas. Untuk keluarga kaya baru seperti keluarga Ling, apakah itu keuangan atau militer atau bahkan keterampilan bela diri, mereka semua akan berada dalam tahap ekspansi besar. Karena itu, ketika begitu banyak ekspansi terjadi bersamaan, itu akan membentuk kekuatan yang menakutkan. Sementara Lei Zentian menunduk dengan jijik pada ekspansi Nouvelle Riche keluarga Ling, dalam hal mereka sebagai lawan yang harus dia hadapi, dia tidak pernah berani membiarkan penjaganya lengah. Dia telah memastikan bahwa dia meneliti setiap laporan yang dia peroleh tentang keluarga Ling tanpa melewatkan satu poin pun. Dengan demikian, dia dapat memprediksi secara akurat bahwa ini adalah waktu ketika Ling Family Courtyard berada pada kelemahannya, dan secara alami, dia juga menggunakan waktu ini untuk menyatakan kondisinya terhadap Yu Menlou. Perhitungannya berjalan sesuai prediksi. Di bawah kesempatan seperti itu, Yu Menlou tidak akan menolak mereka meskipun kondisinya sangat keras karena ia membutuhkan bantuan Lei Zentian. Dengan demikian, pemerasan Lei Zentian berjalan lancar kali ini, secara mengejutkan lancar. Sebaliknya, Lei Zentian tidak takut kalau Yu Menlou tidak akan melanggar kontrak setelah dia melaksanakan rencananya. Faktanya, ini adalah pertama kalinya keluarga Lei melakukan serangan di benua surgawi. Karena itu, mereka berencana untuk menggunakan ini untuk mengintimidasi dan membuat kagum keluarga Yu, sehingga mereka pasti akan mengungkapkan sebagian dari kekuatan mereka. Lei Zentian tidak mau diklasifikasikan sebagai bidak catur oleh Yu Menlou, jadi dia ingin melenyapkan keluarga Ling dan mengambil kendali Sky Bearing. Bahkan jika Yu Menlou merobek semua kepura-puraan dengannya di masa depan, dengan kombinasi Lei dan sisa kekuatan keluarga Ling, keluarga Yu masih harus membayar harga yang sangat besar untuk berhasil. Ini adalah rute pelarian yang Lei Zentian rencanakan. Tujuan Lei Zentian bukan untuk menjadi hegemon dunia, tetapi dia menginginkan kekuasaan. Pengaruh tiada taraf. Bahkan jika dia tidak bisa berada pada level yang sama dengan Yu Menlou, dia harus memastikan bahwa dia dan hanya dirinya yang duduk langsung di bawah yang pertama, sehingga pengaruhnya masih tak tertandingi di dunia. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu, apakah Yu Menlou masih tidak mengizinkannya duduk di level yang sama dengannya? Setiap perintahnya bisa memaksanya untuk tidak makan dan tidur dengan nyenyak, dan membuat seluruh benua kacau balau. Selanjutnya, Lei Zentian adalah seseorang yang sangat licik, karena dia sudah memutuskan apakah Yu Menlou setuju atau tidak dengan kondisinya, dia masih akan menyerang keluarga Ling. Sementara keluarga Ling mungkin menjadi musuh terbesar keluarga Yu sekarang, siapa yang mengatakan bahwa mereka tidak akan menjadi musuh keluarga Lei di masa depan? Karena keluarga Lei mengikatkan diri pada rakit yang sama dengan keluarga Yu, Ling Tian juga pasti menargetkan keluarga Lei. Begitu Ling Tian diberi waktu untuk tumbuh dan merentangkan cakarnya, maka itu akan menjadi pertempuran sengit. Dengan prestasi pertempuran Ling Tian serta perasaan Lei Zentian sendiri, dia tidak memiliki jaminan untuk menang. Saat ini, inilah saat pasukan Ling Tian berada di posisi terlemah mereka. Itu adalah peluang 1000 tahun. Jika mereka tidak bergerak sekarang, lalu kapan? Selain itu, Lei Zentian sama sekali tidak mau membiarkan klan keluarga akar rumput, seorang Nouvelle Riche, untuk menekan kepalanya. Bahkan jika itu hanya untuk menjadi sama-sama terkenal, Lei Zentian tidak mau menerima ini. Untuk keluarga Lei yang tinggi dan perkasa, bagaimana mungkin mereka berada pada level yang sama dengan keluarga akar rumput? Jadi, Lei Zentian memutuskan untuk dengan arogan melanjutkan rencananya. Dalam imajinasinya, operasi ini secara khusus menargetkan waktu ketika lawan berada pada posisi terlemah mereka, dan pasti akan menjadi pembantaian sepihak. Tokoh kunci lawan semuanya tidak ada, terutama tulang punggung mereka Ling Tian, hanya menyisakan beberapa orang yang lemah, terluka, dan sakit. Bukankah itu mudah dibersihkan? Barisan pasukan keluarga Lei kali ini bisa dikatakan mewah, menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk menyerang di Ling Family Courtyard. Ini mirip dengan menggunakan gergaji mesin untuk membunuh seekor ayam, memusnahkan mereka seperti gunung Tai menghancurkan mereka. Dengan demikian, Lei Zentian membagi pasukannya menjadi dua bagian, salah satunya terdiri dari sekelompok kecil pengendara, termasuk saudara lelakinya Lei Zhenpeng untuk menyerbu Residence Ling, sedangkan elit lainnya akan dipimpin olehnya dan menghancurkan halaman keluarga Ling dalam pertunjukan kemuliaan tertinggi. Namun, sementara Ling Family Courtyard bahkan tidak memiliki sepertiga dari kekuatan militernya saat ini, itu masih akan menjadi mimpi pipa bagi keluarga Lei untuk mengalahkannya dalam satu gerakan. Apa yang Lei Zentian tidak ramalkan adalah bahwa bahkan sebelum mereka bisa menyerbu Courtyard keluarga Ling, mereka sudah menemui masalah. Mereka telah menggunakan sedikit usaha sebelumnya dalam membersihkan semua penjaga keamanan, tetapi sebelum mereka bisa berseru dengan gembira dan bergegas masuk, mereka sudah memberitahu pihak lain. Mengikuti beberapa orang bodoh yang berjalan secara membabi buta, suara lembut berbunyi. Ini segera berkembang menjadi gelombang lonceng-lonceng, seolah-olah semua lonceng sudah gila. Lei Zentian tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah melangkah ke kolam rawa. Dan rawa ini sebagus iblis penghisap darah. Dia tidak pernah dalam mimpinya berpikir bahwa mereka akan menjadi begitu banyak jebakan yang disembunyikan di dalam Ling Family Courtyard, dan selanjutnya dirancang sedemikian rumit. Panah melesat dari mana-mana seperti hujan, serta berbagai pisau terbang dan jarum, segala macam senjata tersembunyi. Tanah yang tampaknya tidak berbahaya akan terungkap sebagai perangkap setelah diinjak. Tepat ketika mereka berpikir bahwa tanah itu jebakan dan bahwa mereka harus melanjutkan melalui udara, pohon-pohon tiba-tiba mulai menyemprotkan asap beracun berbahaya. Melihat meningkatnya kerugian dalam elitnya sendiri, Lei Zentian merasa sakit hati dan juga amarah. Ini adalah fondasi kekuatannya yang diandalkan untuk merebut kendali negara. Untuk berpikir bahwa hanya dalam gelombang serangan pertama, 200 elit yang baik sudah hilang, dan apa yang mereka bertukar hanyalah sekitar 10 penjaga acak, serta seluruh jebakan perangkap, 200 bahkan tidak termasuk yang terluka dan yang diracun. Lei Zentian menjerit keras dan memberi perintah. Pasukan yang tersisa berpisah menjadi 10 formasi pedang yang terpisah, dengan 3 ahli top di barisan depan yang menyerupai pisau tajam, dan mereka dengan cepat membawa pasukan mereka untuk meninggalkan wilayah penghisap darah ini. Ini adalah langkah yang paling efektif, karena di bawah komando beberapa ahli top, perangkap yang disiapkan oleh Ling Family Courtyard dianggap tidak berbahaya.
Satu-satunya kerusakan yang masih bisa mereka hadapi adalah tembakan panah dari segala arah, tetapi dengan kemajuan yang berkelanjutan dari para ahli, bahkan yang kehilangan efektivitasnya. Karena keluarga Lei melakukan serangan senja dengan hanya seniman bela diri dalam formasi mereka, serta fakta bahwa lebih dari setengah penjaga di halaman keluarga Ling telah musnah karena ketidakmampuan mereka untuk bereaksi, ini membuat keluarga Lei masuk sebagai satu kelompok. Ini menyebabkan busur di atas tembok Ling Family Courtyard, yang memiliki daya tembak tertinggi di pangkalan, dianggap tidak berguna pada saat ini. Jika bukan karena faktor-faktor di atas, hanya busur panah akan cukup untuk mengakibatkan kematian sebagian besar anggota keluarga Lei, setidaknya 30% jika tidak lebih. Sama seperti keluarga Lei berhasil menembus perimeter pertahanan pertama, personel di dalam Ling Family Courtyard juga sepenuhnya diaktifkan. Ini bukan karena waktu reaksi mereka terlalu lambat, tetapi lebih karena serangan keluarga Lei terlalu tiba-tiba dan kemampuan mereka terlalu ekstrim, yang mengakibatkan skenario ini. Orang-orang berteriak histeris di sekitar Ling Family Courtyard, menyebabkan keributan besar, dan puluhan obor dinyalakan dan dibuang. Namun, Ling Tian telah memperkirakan bahwa situasi seperti itu akan terjadi ketika dia sedang membangun halaman, dan karenanya hanya menggunakan batu kapur dan batu bata lumpur dalam pembangunan. Oleh karena itu, tidak ada ketakutan bahwa musuh akan menggunakan api untuk menyerang mereka, karena itu hanya akan menyebabkan beberapa kekacauan ringan. Tepat ketika mereka menyerang halaman ketiga, datanglah lolongan tajam yang menyebabkan para penjaga keluarga Ling yang berselisih dengan keluarga Lei tiba-tiba mundur seperti gelombang surut. Pada saat yang sama, lebih dari 100 obor menyala, menerangi keseluruhan halaman seolah-olah itu siang hari. Suara dingin yang jelas dan menusuk terdengar, boleh aku tahu tamu apa yang datang dari jauh untuk membuat masalah di halaman keluarga Ling? Beraninya kau melaporkan namamu. Suara itu tenang dan datar, tidak marah dan marah, tetapi meskipun suaranya tampak hangat dan bersahabat, suaranya terasa dingin. Mengikuti suara itu, kecantikan yang tiada taraf muncul di atas atap di depan para penyerang. Seolah-olah peri abadi di tengah salju paling murni, atau Chang'e dari bulan, telah turun ke bumi. Dia membawa rasa kekudusan yang tidak ternoda oleh debu fana, dengan acuh tak acuh menatap para ahli dari keluarga Lei. Angin malam dengan ringan melambaikan jubahnya yang seputih salju, seolah-olah dia bisa terbang ke angin kapan saja. Saat berbagai anggota keluarga Lei memahami kehebatannya yang tiada taraf, mereka sebenarnya kehilangan kata-kata, termasuk kepala keluarga Lei sendiri. Semua orang merasa pada saat itu, bahwa apalagi membunuhnya, tetapi bahkan untuk mengangkat suara mereka padanya akan menjadi semacam penghujatan. Di samping Lei Zentian, seorang pemuda berkulit hitam memiliki mata sepenuhnya terfokus ke depan, dan memiliki ekspresi seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya ketika ia terhuyung ke depan dan berkata, "Nona, kakak lelaki ini adalah Lei Xiaosong, dan aku adalah tuan muda keluarga Lei. Bolehkah aku mendapat kehormatan mengetahui nama kamu?" Di sampingnya, Lei Zentian hampir marah sampai mati dengan satu kalimatnya. Dia datang kali ini ke halaman keluarga Ling karena dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan berhasil dalam menghancurkan musuh, tetapi dia masih tidak mau terikat dalam perselisihan kematian dengan Ling Tian. Niat awalnya adalah untuk membantai musuh tanpa sepatah kata pun, sehingga tidak ada tanda-tanda keterlibatan keluarganya akan terungkap. Pada saat itu, bahkan jika Ling Tian mencurigai sesuatu, dia tidak punya bukti untuk mendukungnya. Lei Zentian bahkan rela mendorong semua kesalahan pada keluarga Yu untuk membebaskan dirinya. Tetapi untuk berpikir bahwa putranya akan menjadi sampah yang tidak berguna untuk segera mengungkapkan nama keluarga mereka. Melihat ekspresinya, dia kemungkinan besar bahkan akan mengungkapkan semua nama leluhurnya jika dia bertanya. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti itu, dia tidak bisa menumbangkan kesalahan bahkan jika dia ingin, masalah ini terlalu memalukan untuk diungkapkan kepada publik. Namun, dengan begitu banyak orang yang hadir, bahkan jika mereka berhasil mengalahkan mereka, mustahil untuk sepenuhnya membungkam mereka. Karakter yang sangat berbahaya ini, Ling Tian, sekarang bisa dianggap sebagai musuh abadi. Mengejutkan saat itu, bahwa bahkan dengan Lei Zentian membawa lebih dari 1000 murid elit keluarga Lei, bersama dengan Ling Chen dan orang-orang di halaman keluarga Ling, tidak ada yang melihat seseorang bersembunyi di dalam pohon yang menjulang hanya beberapa ratus kaki jauhnya. Setelah mendengar kalimat yang diucapkan oleh Tuan Muda Lei, dia mencibir, dunia ini penuh dengan keajaiban. Berpikir bahwa orang seperti itu yang bisa begitu cerdas dalam pemikiran bejat akan ada. Si kecil ini dari keluarga Lei harus dianggap alien. Petik 2. Setelah itu, dia menghela nafas panjang sebelum mengerutkan kening ketika dia dengan lembut berbisik pada dirinya sendiri. Orang tua ini datang untuk menyelesaikan masalah dengan Ling Tian, tapi sial, bukan saja aku tidak menemukannya, tapi aku secara kebetulan menabrak jenis ini, masalah. Haruskah aku peduli atau tidak peduli? Tidak peduli tidak masuk akal, tetapi ikut campur berarti membiarkan bocah nakal itu terlalu mudah. Petik 2. Sambil menggelengkan kepalanya, pria yang ragu-ragu berpakaian hitam itu menghela nafas dan menyipitkan matanya. Di bawah pohon, mata dingin wanita berjubah putih itu memandang ke atas, dan melihat wajah bejat Lei Xiaosong, dia segera merasakan kebencian yang menjijikkan ke arahnya, dengan dingin berteriak, untuk mengira bahwa itu adalah sekelompok ahli keluarga Lei yang datang. Keluarga Lei dan keluarga Ling aku tidak memiliki kebencian atau dendam selama ini, dan kami juga tidak terhubung, jadi mengapa kamu datang ke sini untuk menyinggung kami? Tolong beri kami alasan. Wanita berjubah putih itu, tentu saja, Ling Chen. Setelah mendengar seseorang membunyikan alarm, dia tidak memilih untuk bergegas keluar untuk menemui musuh tetapi memilih untuk mempersiapkan dan mengatur segalanya terlebih dahulu. Keputusan pertama Ling Chen adalah mengirim orang untuk mengawal Xiao Yansui dan Meng Lige ke ruang rahasia di perut gunung. Meskipun keduanya menolak, di bawah perintah Ling Chen, mereka masih ditarik oleh para penjaga. Di hati Ling Chen, sementara Ling Family Courtyard bisa hilang, mereka pasti tidak mampu kehilangan Meng Lige dan Xiao Yansui. Salah satunya adalah komandan militer, sementara yang lain pengawas administrasi dan keuangan. Selama keduanya tetap aman, maka Ling Tian dapat dengan cepat membangun kembali kekuatan keluarganya dalam waktu singkat, bangkit kembali ke kemuliaan sekali lagi. Karena itu, keduanya harus benar-benar aman. Ketika Ling Chen ingin menyeret Ling Qi yang terluka ke dalam ruang rahasia juga, dia menyadari bahwa pembunuh berpengalaman benar-benar menghilang dari ruang perawatannya. Sementara tidak ada yang tahu kemana dia pergi, semua orang bisa menebak apa yang ingin dia lakukan. Sedangkan untuk Yu Bingyan, wanita yang biasanya lembut dan lemah itu tiba-tiba menunjukkan keteguhan hati.
Dia memeluk kematian sepenuhnya, menolak untuk mundur dan bukannya memilih untuk tetap dengan Ling Chen sepanjang jalan. Dengan tak berdaya, Ling Chen hanya bisa setuju, dan dalam kegelapan memberitahu Sui Qianrou bahwa jika situasinya mengarah ke selatan, ia harus mengambil risiko menyinggung Yu Bingyan dan menjatuhkannya untuk memastikan keselamatannya. Ling Chen tidak pernah berpikir bahwa skenario ini akan pernah muncul. Setelah mendengar alarm musuh diaktifkan, dia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang paling penting ketika Ling Family Courtyard berada pada titik terlemahnya, dan ini juga pertempuran hidup dan mati yang tak terhindarkan. Kekuatan musuh telah jauh melampaui semua orang yang pernah mereka hadapi, dan bahkan jika mereka memiliki kekuatan penuh saat ini, kesuksesan juga tidak dijamin. Belum lagi saat ini ketika mereka tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Tetapi bahkan unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda, dan Ling Family Courtyard tidak mau membiarkan sembarang orang menginjak-injak harga diri mereka. Niat membunuh di mata Ling Chen meningkat. Karena kamu ingin memusnahkan Ling Family Courtyard aku, maka aku akan membuat kamu membayar harganya masing-masing. Sebagai pemilik wanita dari Ling Family Courtyard, Ling Chen sudah membuat keputusan bahwa bahkan jika dia harus mengorbankan hidupnya, dia akan melindungi fondasi dan karir pria yang dia cintai. Di bawah instruksinya, beberapa ahli yang tersisa di Ling Family Courtyard, Ling Feng, Yun, Lei, Dian, dan 22, semuanya bersembunyi di bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk membunuh target mereka. Menuju 5 pembunuh yang diam namun terkenal ini, Ling Chen hanya memberikan satu instruksi bahwa target apapun yang mereka pilih, mereka harus menghabisi mereka dalam satu pukulan, dan dapat melindungi diri mereka sendiri dari akibatnya dan tidak mengorbankan diri mereka seperti seorang martir. Ling 6, 7, 8 dan 9 tersembunyi di belakang Ling Chen, dan instruksinya kepada mereka adalah untuk melindungi hidup mereka dengan segala cara. Mereka tidak sanggup mati karena di tangan mereka adalah kunci jaringan intelijen yang akan digunakan Ling Tian untuk mencakup seluruh dunia, mereka adalah mata dan telinga Ling Tian, dan juga fondasi kekuatan dan rencananya. Mata Ling Chen sekarang menatap Lei Zentian dengan dingin, ketika dia perlahan-lahan menjawab, kepala keluarga Lei, Lei Zentian sendiri. Sementara dia mengucapkannya seperti pertanyaan, nadanya terdengar seperti dia sudah yakin. Itu benar, Ling Chen hanya memiliki satu motif di benaknya, yaitu mengulur waktu sebanyak mungkin. Bagaimanapun juga, ini adalah bantalan langit, markas besar keluarga Ling, dan semakin lama mereka menyeret pertempuran ini, semakin baik peluang mereka untuk bertahan hidup. Lei Zentian hanya bisa tersenyum pahit. Dia tidak berharap gadis berjubah putih ini memiliki penglihatan yang begitu tajam untuk bisa membedakannya pada pandangan pertama. Perasaan tiba-tiba muncul di hatinya, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang yang tinggi, begitu tinggi sehingga dia memandang rendah dirinya ketika dia berbicara. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia memiliki perasaan seperti itu. Bahkan kepala keluarga Yu Menlou tidak memberinya perasaan seperti itu. Tapi gadis berjubah putih ini sepertinya memegang kendali atas seluruh dunia di tangannya, membuat Lei Zentian dan yang lainnya merasa malu dengan inferioritas mereka sendiri di depannya. Batuk 2 kali untuk memulihkan indranya, Lei Zentian dengan acuh tak acuh menjawab, aku justru Lei Zentian dari keluarga Lei, bolehkah aku tahu siapa kamu? Dan posisi apa yang kamu pegang di dalam Ling Family Courtyard? Petik 2. Ling Chen hanya menatapnya dengan acuh tak acuh, tanpa kebencian atau kejutan di matanya ketika dia menjawab, aku Ling Chen, dan aku pemilik halaman keluarga Ling ini. Kamu pemilik Ling Family Courtyard. Ini berarti bahwa kamu adalah wanita Ling Tian yang lalai. Sebelum Lei Zentian dapat berbicara, putranya Lei Xiaosong di sampingnya telah menyela, berteriak. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, serta rasa iri yang kuat. Ling Chen hanya menatapnya dengan nada menghina ketika dia dengan angkuh menjawab, pemilik halaman keluarga Ling adalah wanita muda bangsawan Ling Tian. Apa yang salah dengan itu? Lei Xiaosong berteriak marah, hampir muntah darah saat dia berteriak, bunuh. Membunuh mereka semua, bahkan tidak membiarkan satu hidup-hidup. Saat si brengsek ini melihat Ling Chen, dia berpikir bahwa dia suci dan suci dengan kecantikan yang tiada taranya, dan dia telah lama mengklaimnya untuk dirinya sendiri dalam pikirannya. Memikirkan bahwa Ling Chen bahkan tidak ragu sama sekali dan segera mengakui bahwa dia adalah wanita Ling Tian, ini membuat Lei Xiaosong sangat iri sehingga dia hampir menjadi gila. Anehnya, keluarga Lei sebenarnya memiliki 2 kepala keluarga. Mata Ling Chen melotot dengan jijik dan dia dengan tercela menambahkan, ketika kepala keluarga berbicara, sebenarnya ada seseorang yang berani mengirim perintah tanpa izin. Kepala keluarga Lei, kamu memiliki metode pengasuhan yang sangat baik, aku tidak yakin, apakah putra yang mendengarkan ayah atau ayah yang mendengarkan putranya. Cemoohan Ling Chen membuat wajah semua orang dari sisi keluarga Lei sangat jelek, sedangkan pihak keluarga Ling mulai tertawa terbahak-bahak, dan setelah itu terdengar suara ejekan dan ejekan. Wajah Lei Zentian tenggelam ketika dia berbicara dalam-dalam, siapapun kepala keluarga Lei, atau bagaimana kita melakukan ajaran kita, itu tidak dalam kapasitas Miss untuk peduli. Kamu harus lebih khawatir tentang kurangnya bala bantuan meskipun kamu mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu. Sebelum besok siang, bahkan tidak akan ada setengah tentara yang datang sebagai bala bantuan. Cukup bagiku untuk menghancurkan seluruh halaman keluarga Ling ke tanah. Pada titik ini, beberapa penunggang kuda dari keluarga Lei juga telah tiba. Semua orang berpegangan pada pedang dan pedang yang berkilauan, ekspresinya ganas. Ling Chen hanya menatap banyak ahli keluarga Lei di tanah, menjawab dengan dingin, karena itu masalahnya, maka aku akan mengundang keluarga Lei untuk memperkenalkan ahli terhormat kamu kepada kami, memungkinkan kami junior untuk mati dengan kematian terhormat. Untuk mengetahui ahli yang tangannya kita akan mati juga baik. Setidaknya itu akan mencegah kita pergi ke Netherworld sebagai roh yang kacau dan bingung. Petik 2. Jejak amarah menyelimuti Lei Zentian, dan dia berteriak, gadis hamba yang rendahan. Beraninya kamu berpikir untuk mencoba mengulur waktu lebih lama. Petik 2. Dia melambaikan tangannya, berteriak keras, bunuh. Jika Lei Zentian meluangkan waktu untuk memperkenalkan berbagai pasukan dan pengendara, bahkan jika itu hanya terbatas pada murid-murid intinya dan di atasnya, itu akan memakan waktu setidaknya setengah jam. Selanjutnya, Ling Chen masih bisa mengambil waktu untuk keluar dengan lebih banyak pertanyaan untuk menyeret waktu. Jadi, Lei Zentian segera mengambil keputusan. Namun Ling Chen dengan dingin membentak, berhenti. Aku masih punya sesuatu untuk dikatakan. Lei Zentian mengangkat tangan ketika dia mencibir, jangan bilang kamu ingin menyerah. Saat dia berbicara, Lei Xiaosong yang berada di sampingnya mengungkapkan ekspresi ekstasi.
Jika keindahan ini untuk menyerah, maka dia sendiri bisa. Senyum jernih muncul di wajahnya, seolah-olah bunga lotus murni baru saja mekar. Pemandangan ini menyebabkan visi semua orang menjadi fokus padanya. Tepat pada saat ini, Ling Chen mengeluarkan kalimat kejam, tempat ini adalah halaman keluarga Ling. Semua pengunjung adalah tamu, dan semua tamu harus mengikuti kehendak tuan rumah. Jika kamu ingin memulai pembunuhan, maka itu juga harus dikatakan sendiri. Kalian semua, bunuh mereka. Petik 2. Karena kita harus bertindak, maka aku mungkin juga pertama. Ling Chen berpikir dengan bersemangat. Dengan cara ini, dia akan membuat skenario yang ideal, memungkinkan Ling Feng dan yang lainnya untuk bertindak demi keuntungan mereka sendiri. Tepat ketika suaranya memudar, dalam bayang-bayang, 5 siluet melesat seperti kilat, dan secara bersamaan, ada 5 jeritan kesengsaraan menandai dimulainya pertempuran. Di tengah raungan tak berujung, 5 sosok hitam mundur seperti 5 baut petir. Sosok mereka langsung mundur dari tengah alun-alun sebelum melompat ke langit dan menghilang ke dalam kegelapan. Di tanah, ada jejak darah yang menetes dan Ling Lei menderita luka pedang ketika mencoba membunuh pihak lain. Lei Zentian sangat terpukul. Menghadapi pembunuhan dari jarak yang begitu dekat, tidak akan banyak yang mampu menghindari teknik pembunuhan yang diajarkan Ling Tian secara pribadi. Dari sedikit yang bisa mencapai prestasi seperti itu, mereka pasti tidak akan menjadi bagian dari para ahli keluarga Lei. Lei Zentian secara alami pengecualian dan dengan demikian Ling Feng dan yang lainnya tidak menjadikannya target mereka tetapi memilih ahli keluarga Lei lainnya. Semua target yang mereka pilih adalah para ahli yang mereka yakini dapat mereka hancurkan. Namun, keluarga Lei benar-benar mengirim semua elit mereka saat ini. Bahkan dengan keyakinan mutlak dan menangkap musuh mereka lengah, Ling Lei masih menderita serangan balik. Namun, kematian keluarga Lei jauh lebih buruk. Di bawah serangan secepat kilat, 5 tetua keluarga Lei yang ahli dalam keluarga diiris di tenggorokan dan panah darah melesat jauh sebelum mereka mati tanpa kehidupan jatuh ke tanah. Anggota keluarga Lei yang lain bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Banyak anggota keluarga Lei menatap 5 mayat di depan mereka dan gemetar. Beberapa dari mereka gemetar karena malu, yang lain dengan amarah, tetapi yang paling dengan takut. 5 individu ini adalah individu yang sangat menonjol dalam keluarga Lei dan masing-masing dari mereka memiliki tingkat seni bela diri yang sangat tinggi. Siapa yang mengira bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dalam menghadapi pembunuhan? Selte, kamu berani menipuku. Raungan gemuruh terdengar dan mata Lei Zentian memerah saat dia menerkam ke depan dengan cara yang hampir gila. Dia langsung menyerang Ling Chen yang ada di atap dan memerintahkan, bunuh. Pria berjubah hitam di pohon memandang Lei Zentian dengan gembira dan bergumam, pasangan ayah dan anak ini benar-benar sama keduanya sama-sama bodoh. Apa gunanya berbicara dengan musuhmu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa musuh kamu akan menyerah di wilayah mereka sendiri? Benar-benar idiot. Saat dia mengatakan itu, pria berjubah hitam menatap Ling Chen sambil tersenyum, gadis ini sama liciknya dengan Ling Tian. Sialan Ling Tian telah benar-benar menghancurkan wanita muda yang sangat baik. Ling Chen dengan sengaja memprovokasi Lei Zentian sehingga dia akan melancarkan serangannya ke arahnya dan dia akan bisa berselisih dengannya. Selama Lei Zentian tidak bisa dengan mudah memberikan perintahnya, itu akan menjadi situasi yang paling menguntungkan bagi Ling Feng dan yang lainnya untuk menyeret keluar pertempuran. Tepat ketika sosok Lei Zentian berada di tengah udara, Ling Chen melompat dari atap dan menerima Lei Zentian tanpa sedikit pun rasa takut, bunuh. Matanya yang dingin tertuju pada sosok Lei Zentian dan dia mengedarkan formula es ilahi dengan maksimal. 9 tokoh hantu juga menyerbu saat Ling Chen memberi perintah dan mereka memulai pembantaian mereka di antara pasukan keluarga Lei. Mereka adalah Ling Feng, Yun, Lei, Dian, 22, 6, 7, 8, dan 9. Mengikuti 2 perintah mereka, seluruh halaman keluarga Ling meledak dengan tangisan di seluruh pasukan saat kedua kubu saling bentrok. Halaman yang biasanya tenang telah berubah menjadi rumah jagal. Bahu Feng Mo masih terbungkus perban karena dia belum pulih dari pertempuran sebelumnya, tetapi dia masih melesat maju seperti angin untuk menghalangi seorang pemimpin keluarga Lei. Di udara, telapak tangan Lei Zentian berbenturan dengan telapak tangan Ling Chen dengan keras dan dengan dentuman keras, keduanya menembak ke belakang dalam 2 arah yang berbeda. Lei Zentian merasakan tangannya membeku dan udara dingin menyerang lengannya sebelum perlahan merayap ke bahunya. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut dan buru-buru mengedarkan kibatinnya selama 3 siklus penuh sebelum dia bisa menyingkirkan perasaan mati rasa itu. Siapa yang akan berpikir bahwa kecantikan yang tampak lemah di hadapannya akan benar-benar seorang ahli terkemuka? Tidak hanya kultivasinya yang sangat mendalam, formula kultivasinya juga sangat aneh. Meskipun cocok dengan serangan telapak tangan dengannya, dia tidak kalah sedikit pun. Ling Chen melayang ke belakang dan dia merasakan sakit di lengannya. Perasaan manis memenuhi tenggorokannya dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Lei Zentian benar-benar hidup dengan nama menjadi kepala keluarga besar. Ketinggian kekuatannya bisa peringkat di antara 5 besar dari semua ahli yang Ling Chen pernah lihat sebelumnya dalam hidupnya. Kultivasinya mungkin lebih tinggi dari Ling Jian dan tidak lebih rendah dari Li Sui. Kedalaman kultivasinya bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Tetapi jika dia membiarkannya melarikan diri dari genggamannya dan berurusan dengan yang lain dari halaman keluarga Ling mereka akan benar-benar hancur. Selama dia bisa berurusan dengan dia untuk sementara waktu lebih lama, dia akan dapat meningkatkan peluang kemenangan mereka. Ujung kaki Ling Chen mengetuk atap dengan ringan dan dia mendorong dirinya ke depan lagi. Setelah melakukan jungkir balik di udara, dia menyerang Lei Zentian lagi dan dengan kilatan cahaya dingin pedang muncul di tangannya. Di bawah pantulan obor api di sekitarnya, ia bersinar dengan kemegahan. Lei Zentian mengeluarkan raungan dan menembak ke depan untuk kusut dengan Ling Chen dalam pertempuran yang intens. Mereka yang bertarung di bawah mereka hanya bisa melihat bayangan hitam dan putih saling berselisih di udara, tidak bisa membedakan mereka. Mereka berdua bertemu kecepatan dengan kecepatan dan dalam waktu singkat, mereka sudah bertukar puluhan pukulan. Lei Xiaosong memblokir pedang Ling Seven dengan pedangnya sendiri. Sementara bocah kecil ini adalah seorang budak tanpa harapan, semua bawahannya bertarung dengan keberanian dan dia tidak kehilangan sedikit pun saat bertarung melawan Ling Seven sendirian. Dia bahkan memiliki energi ekstra untuk berteriak kepada ayahnya yang bertempur di atas, "Ayah, tunjukkan belas kasihan. Jangan menyakitinya." Mendengar kata-kata itu, pria berjubah hitam di pohon itu hampir jatuh dari pohon. Bocah ini benar-benar sebuah karya seni.
Dia tidak bisa diganggu tentang ayahnya tetapi hanya peduli tentang keindahan. Dia benar-benar sembrono. Lei Zentian yang sedang bertarung sengit melawan Ling Chen hampir pingsan karena marah. Ayah ini di sini sedang berjuang dalam pertempuran hidup dan mati dengan gadis itu dan bisa kehilangan hidup aku setiap saat. Kamu anak durhaka masih merawat seks yang lebih adil saat ini. Kamu masih berpikir tentang kesejahteraan musuh terbesar sebelum aku. Jika aku tidak menyakitinya, haruskah aku merentangkan leher dan menyerahkan hidup aku kepadanya? Semua ahli keluarga Lei menyebar ke formasi dan membanjiri seperti tsunami. Sementara para ahli dari Ling Family Courtyard kuat, mereka terlalu sedikit jumlahnya dan banyak dari prajurit besi darah masih terluka. Bahkan jika para ahli keluarga Lei mengerahkan 3 lawan 1 pasukan keluarga Ling, mereka masih akan memiliki banyak prajurit. Bahkan jika tentara Courtyard adalah elit di antara elit dan tidak terkalahkan terhadap tentara biasa, ketika menghadapi pasukan yang penuh dengan ahli seni bela diri yang memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, mereka sangat rentan. Hanya dalam beberapa menit, ada banyak pasukan yang sudah terluka parah. Ling Feng dan sisanya yang berada di atas angin untuk waktu yang singkat memang berhasil membantai musuh-musuh mereka seperti mereka sedang membuat sayuran. Namun, mereka dengan cepat dikelilingi oleh para ahli keluarga Lei dan jatuh ke dalam pengepungan. Seorang pembunuh diperlukan untuk menangkap musuhnya lengah dan membunuh musuhnya dengan satu serangan. Bahkan ketika menghadapi seorang ahli di tingkat yang sama, dia juga akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuh dengan satu serangan. Tetapi ketika menghadapi musuh dalam pertempuran langsung, mereka tidak berbeda dari seniman bela diri biasa. Paling-paling, mereka akan sedikit lebih gesit. Bahkan jika pasukan Courtyard bertarung dengan semua kekuatan mereka, jarak antara kekuatan mereka terlalu besar, dan pasukan Courtyard dipaksa mundur. Ketika pertempuran menjadi semakin dan semakin menyedihkan, para anggota keluarga Lei telah berhasil menerobos taman ketiga dan mendorong pasukan keluarga Ling ke dalam situasi putus asa. Dengan telapak tangan kiri dan pedang di tangan kanannya, Ling Chen berseteru dengan Lei Zentian dalam pertempuran sengit. Karena dia bukan tandingan Lei Zentian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kalah. Namun, ki pedangnya yang tajam dan ki dalam yang aneh bersama dengan tekadnya untuk binasa bersama Lei Zentian juga menciptakan banyak masalah baginya. Karena dia memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk mengalahkan Ling Chen, mengapa dia harus menemaninya dalam kematian? Dia hanya perlu menghabiskan ki batin Ling Chen dengan menyeret keluar pertempuran untuk waktu yang lama dan tidak ada kebutuhan baginya untuk mengambil risiko. Feng Mo saat ini bertarung melawan 3 ahli keluarga Lei sendirian saat ini. Seni bela dirinya sendiri tidak berada pada level ahli tingkat tinggi dan bersama-sama dengan fakta bahwa ia belum pulih dari cedera, ia hanya bisa mengepalkan giginya dan melawan 3 musuh di depannya. Akhirnya, dia secara bertahap tidak bisa menahan serangan gabungan dari lawan-lawannya dan sudah berdarah di banyak bagian. Tiba-tiba, teriakan yang menyenangkan dapat terdengar dan 2 sosok ramping melintas di depan Feng Mo, menyerang bersama untuk memblokir 2 musuhnya. 2 sosok ramping yang baru saja tiba adalah Sui Qianrou dan Yu Bingyan. Sue Leng dan Sue Fei keduanya berjaga erat di samping Yu Bingyan, menolak untuk menjauh 1 inci darinya. Gerakan Yu Bingyan sangat gesit dan permainan pedangnya sangat indah. Setiap kali dia menikam, seolah-olah dia adalah seorang pelukis tiada taraf menambahkan struk mahir untuk menciptakan sebuah mahakarya. Permainan pedangnya dipenuhi dengan ketajaman tetapi juga membawa bau kertas yang segar. Ini adalah apa yang Yu Bingyan pahami selama tahun terakhir pengasingan. Dia telah mencapai prestasi kecil dalam menyatukan seni bela diri menjadi seni lukis dan menyatukan seni bela diri. Saat dia mengambil tindakan, dia berhasil menciptakan efek seperti mimpi yang tidak hanya berhasil mengeluarkan Feng Mo dari situasi yang sulit, tetapi juga membunuh dan melukai banyak ahli keluarga Lei. Pedang Sui Qianrou seperti angin dan saat dia mengayunkan pedangnya, dia menekan musuhnya dengan niat membunuh yang membakar di matanya. Keluarga Ling sudah menjadi harapan terakhir Sui Qianrou, jadi bagaimana dia bisa membiarkan keluarga Lei memusnahkan mereka. Dibandingkan dengan banyak anggota keluarga Ling yang hadir, Sui Qianrou jelas orang yang paling cemas untuk halaman keluarga Ling. Meskipun dia bukan bagian dari keluarga Ling sudah menjadi harapan terakhirnya. Jika halaman keluarga Ling dalam bahaya, Sui Qianrou pasti akan mempertaruhkan nyawanya untuk mencegah kehancurannya. Kekuatan sejati Sui Qianrou tidak lebih lemah dari Ling Qi dan yang lainnya. Saat dia mengambil tindakan, banyak anggota keluarga Lei juga tewas di bawah tangannya dan dia tidak lebih lemah dari Yu Bingyan. Saat Sui Qianrou membunuh musuh-musuh keluarga Lei, dia menatap Yu Bingyan dengan kaget di matanya. Dia selalu mendengar bahwa putri kecil keluarga Yu lemah dan sampah seni bela diri. Namun, setelah melihat Yu Bingyan mengambil tindakan hari ini, sementara Yu Bingyan masih jauh darinya, para ahli biasa tidak lagi cocok untuknya. Keindahan gerakan Yu Bingyan adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh Sui Qianrou sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Melihat Yu Bingyan yang seharusnya menjadi lawannya 2 tahun kemudian dan juga saudara perempuannya yang bersumpah, Sui Qianrou bingung. Saat kedua wanita ini keluar, mereka benar-benar dapat sedikit meringankan situasi keluarga Ling. Feng Mo merasakan tekanan pada dirinya mereda dan dia mengayunkan pedangnya untuk memaksa lawannya pergi sebelum berteriak dengan cemas, mengapa nyonya muda ada di sini? Tempat ini sangat berbahaya dan kamu harus segera pergi dari sini. Jika kamu terluka, bagaimana aku akan menjawab yang nobel? Yu Bingyan sudah bertunangan dengan Ling Tian dan pernah berkata di depan penatua pertama keluarga Yu, aku milik keluarga Ling dan aku adalah wanita Ling Tian. Bahkan jika aku mati, aku akan menjadi hantu keluarga Ling. Sehubungan dengan dedikasi dan kegemaran Yu Bingyan terhadap Ling Tian, Feng Mo dan yang lainnya sangat tersentuh, dan karenanya memanggilnya nyonya muda. Selain Ling Chen, tidak ada seorang pun di keluarga Ling yang memiliki hak istimewa seperti itu. Bahkan nama tunangan Ling Tian, Putri Jiao Yue, tidak memiliki kehormatan seperti itu. Yu Bingyan tersenyum dan berkata, jika aku tidak bisa melindungi harta suami aku, bahkan jika aku bisa tetap hidup, bagaimana aku bisa menghadapi suami aku? Bagaimana aku bisa hidup dengan nama nyonya muda? Dia kemudian tidak mengatakan sepatah kata pun dan berlari keluar dengan pedangnya untuk membunuh. Sementara pertempuran saat ini dalam jalan buntu, itu menjadi lebih dan lebih menyedihkan dari menit ke menit. Para prajurit keluarga Ling berlari maju batch demi batch dan mereka runtuh ke batch darat dengan batch juga. Setiap kali serombongan tentara tewas, serombongan lain dengan cepat mengambil tempat mereka dan mereka akan maju tanpa peduli dengan nyawa mereka. Darah di tanah sudah membentuk genangan air dan mayat berserakan di mana-mana.
Halaman kelima adalah tempat semua tentara keluarga Ling yang terluka mundur. Mereka semua lemah dari luka-luka mereka tetapi masih menjaga pintu halaman kelima sampai mati dan menolak mundur bahkan satu langkah pun. Dong, seorang tentara keluarga Ling menabrak dinding halaman dengan darah mengalir dari sudut bibirnya. Dia mengepalkan giginya, mengeluarkan pisau dari perutnya, dan hendak menyerbu lagi tapi pedang dua ahli keluarga Lei mendarat padanya. Tentara keluarga Ling itu menatap musuh-musuhnya dengan niat mematikan tetapi berjuang sejenak sebelum menutup matanya dan jatuh ke tanah dengan penyesalan di matanya. Tiba-tiba raungan yang menusuk telinga terdengar dan puluhan tentara keluar dari halaman kelima. Mereka kehilangan satu kaki atau lengan tetapi memiliki kemarahan di seluruh wajah mereka saat mereka terhuyung ke depan dengan goyah. Melihat saudara-saudara mereka menjadi sangat menyedihkan untuk melindungi mereka, orang-orang kekar ini tidak bisa lagi menahan diri dan mereka maju ke depan menggunakan cengkeraman, tangan, atau bahkan gigi mereka untuk melawan musuh. Mereka lebih baik mati di tangan musuh daripada membiarkan saudara mereka mengorbankan hidup mereka untuk mereka. Para prajurit yang terluka yang keluar dari halaman meningkat dengan cepat seolah-olah mereka adalah sekelompok binatang buas yang terluka. Feng Mo meraung, kalian semua kembali. Siapa yang meminta kalian semua untuk keluar? Apakah kalian di sini untuk mencari kematian? Petik 2. Seorang pria kekar bergetar dengan wajah penuh amarah dan air mata di matanya saat dia meraung. Komandan, bawahan ini lebih baik mati. Feng Mo meraung dengan gila, kamu masih berani balas bicara. Setelah hari ini, ayah ini akan membawamu terpisah sepotong demi sepotong. Petik 2. Pria kekar itu terkekeh dan darah segar tiba-tiba keluar dari mulutnya saat dia bergumam, Komandan, aku akan menerima hukumanku sekarang. Dia kemudian jatuh dengan lemah ke tanah ketika dua luka berdarah terbuka di dadanya. Dia berpegangan erat pada leher prajurit keluarga Lei dan menolak untuk melepaskannya. Pedang di tangan prajurit keluarga Lei itu telah terkulai ke bawah dan dia tidak lagi bernafas. Ahahaha. Feng Mo meraung dengan gila dan berlari ke depan untuk menjatuhkan beberapa tentara keluarga Lei ke samping. Dia tidak bisa diganggu tentang apakah tentara keluarga Lei sudah mati atau tidak dan dia mengambil mayat saudaranya yang jatuh, saudara. BROTHERRRR. Kelopak mata pria kekar itu bergetar sedikit seolah-olah dia ingin membuka matanya tetapi gagal melakukannya saat dia bergumam, aku, tidak kehilangan setidaknya, dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya sebelum dia mengambil napas terakhirnya. Mata dan wajah Feng Mo memerah karena marah saat dia perlahan meletakkan pria kekar itu. Membiarkan raungan nyaring, dia menyerbu keluar. Langit berangsur-angsur menjadi cerah. 3.000 ahli keluarga Lei telah tiba di tengah malam dan pertempuran telah berlangsung selama lebih dari 6 jam. Kedua belah pihak menderita korban yang tak terhitung jumlahnya dan sementara Ling Family Courtyard tampaknya berada di tepi kehancuran, mereka masih berpegangan kuat. Ada kurang dari 2.000 orang yang tersisa di antara pasukan keluarga Lei. Sui Qianrou dan Yu Bingyan membelakangi satu sama lain dan mereka mempercayakan punggung mereka pada musuh besar terbesar dalam hidup mereka. Mereka mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan prajurit yang tercurah dan semakin berjuang setiap saat. Bahu kiri dan kaki Sui Qianrou sudah berlumuran darah dan Yu Bingyan juga memiliki luka di tangan kirinya. Pada saat yang sama, Yu Bingyan sudah pincang dan kaki kirinya jelas terluka. Mustahil baginya untuk melepaskan teknik gerakan peri yang indah seperti itu lebih jauh lagi. Jika bukan karena Sui Qianrou dan Yu Bingyan saling mengawasi, mereka berdua mungkin sudah binasa. Para korban yang telah menetap di halaman kelima sebagian besar bergegas keluar dari untuk terjun kembali ke pertempuran. Terlepas dari mereka yang tidak bisa bergerak, banyak tentara yang terluka serius telah menyerbu meskipun mereka terluka. Hanya dalam sekejap, banyak dari mereka telah mati di bawah tangan prajurit keluarga Lei. Lagi pula, pasukan keluarga Lei semuanya ahli seni bela diri dan akan sulit bagi tentara keluarga Ling untuk binasa bersama mereka. Feng Mo menyaksikan semua ini dengan kehancuran dan dia marah sampai dia merasakan dadanya meledak. Namun, sangat disayangkan bahwa dia terjebak dalam pengepungan dan tidak mungkin baginya untuk memberikan mereka bala bantuan. Pedang Sui Qianrou dicap liar dan dia mencoba yang terbaik untuk memblokir beberapa prajurit keluarga Lei. Melihat sekeliling, dia melihat seorang remaja berjubah hitam menyerbu ke arah mereka berdua dan dia adalah putra Lei Zentian, Lei Xiaosong. Sebuah ide muncul di benaknya dan dia berkata kepada Yu Bingyan, adik perempuan Bingyan, tunggu sebentar saja, aku akan menemukan cara untuk membunuh pencuri kecil itu. Selama dia bisa membunuh Lei Xiaosong, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi Lei Zentian. Yu Bingyan menanggapi dengan anggukan dan cahaya pedangnya menjadi 30% lebih kuat. Cahaya pedangnya menutupi mereka berdua dan juga menyeret musuh Sui Qianrou lebih dekat. Sementara tubuhnya sedikit lebih lemah dari yang lain, dia membawa serta sejumlah besar pelet saiklik besar kemanapun dia pergi. Setiap kali kibatinnya habis, dia akan mengambil pelet dan saat ini dia sudah mengambil 2 pelet. Terlepas dari kelelahan fisik, kibatinnya tidak kelelahan sedikitpun. Di seluruh dunia, satu-satunya orang yang bisa menggunakan pelet saiklik besar untuk mengisi kibatinnya secara bebas mungkin adalah Yu Bingyan. Tentu saja, ini juga karena tubuh Yu Bingyan terlalu istimewa dan mustahil bagi orang lain untuk meniru tindakannya. Hanya Yu Bingyan yang tidak akan takut dengan efek obat berapi dari pelet saiklik besar yang menerobos meridiannya. Meridian negatif hitam ilahinya akan secara otomatis memanfaatkan efek obat berlebih untuk memperbaiki diri. Itu mirip dengan mengobati luka-lukanya saat bertarung pada saat yang sama. Tubuh Sui Qianrou bergetar dan dia melompat keluar dari lingkaran pertempuran. Mengambil busur dan anak panah, dia kemudian bersembunyi di belakang Yu Bingyan dan sosoknya tampaknya telah berubah menjadi bayangan Yu Bingyan. Sirkulasi kibatinnya, busur di tangannya ditarik ke bentuk bulan sabit yang indah dan Sui Qianrou memasukkan semua kibatinnya ke panah miliknya. Melepaskan tangannya, panah itu menembus udara. Saat panah itu dikirim, Sui Qianrou merasa seluruh tubuhnya menjadi lemah tetapi senyum yang kuat bisa terlihat di wajahnya. Lei Xiaosong membunuh jalannya dan langit berangsur-angsur berubah cerah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada kecantikan tak tertandingi yang berjuang di tengah para prajurit keluarga Lei-nya. Apa yang membuatnya paling terkejut adalah kenyataan bahwa kecantikan ini tidak kalah dengan wanita berjubah putih. Nafsu dalam hatinya tersulut lagi, dan takut bawahannya tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan pada seks yang lebih adil, ia buru-buru bergegas dengan maksud untuk melindungi wanita itu. Prajurit keluarga Lei sudah memiliki keuntungan absolut dalam pertempuran saat ini. Dengan demikian, tuan muda mereka secara alami bebas untuk pergi kemanapun dia inginkan.
Setelah mengambil hanya 2 langkah ke depan, Lei Xiaosong melihat ekspresi keras kepala di wajah cantik itu dan dia semakin mencintainya. Sambil tersenyum, dia berkata, tidak perlu takut Nona, dengan Xiaosong di sekitar, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat bayangan hitam melintas di matanya sebelum sakit tajam di dahinya dan kemudian dia kehilangan semua perasaan sakit. Dia dikirim dengan jungkir balik ke udara dari kekuatan panah dan bahkan dalam kematian, matanya terbuka lebar tak percaya, sama sekali tidak menyadari bagaimana dia mati. Panah tajam menembak dengan akurat di dahinya dan terbang keluar dari belakang kepalanya. Bahkan jika seorang idiot ada di sini sekarang, dia akan dapat mengatakan bahwa Tuan Muda Lei yang ingin menyelamatkan gadis dalam kesusahan telah musnah. Tuan Muda, gelombang tangisan terdengar dan keributan bisa terdengar. Setelah itu, keheningan memenuhi udara. Tidak ada yang mengira bahwa tepat sebelum pertempuran akan berakhir, tepat ketika keluarga Lei akan muncul sebagai pemenang, putra Lei Zentian benar-benar mati dalam pertempuran. Telapak tangan Lei Zentian diacungkan dengan liar saat dia meningkatkan tekanan pada Ling Chen. Untuk mengatasi tekanan, Ling Chen mengayunkan pedangnya dengan liar dan dia mencoba untuk kusut dengan Lei Zentian dengan teknik gerakannya yang indah. Jejak darah sudah bisa dilihat di sudut bibirnya dan Ling Chen sudah terluka parah di bawah serangan ganas kepala keluarga Lei. Meskipun ki batinnya sangat aneh, teknik gerakannya lincah dan ki dalam dirinya sangat dalam, itu juga tergantung pada siapa dia dibandingkan. Lagi pula, Lei Zentian memiliki puluhan tahun budidaya pahit dan jarak ini bukan yang bisa ditutup dalam 1 atau 2 hari. Terutama fakta bahwa sutra petir penta surgawi Lei Zentian telah mencapai ranah yang tidak pernah dicapai nenek moyangnya. Kedalaman kultivasinya tidak lebih lemah dari Yumen Lou sendiri. Sudah merupakan prestasi bagi Ling Chen untuk bertahan hidup sampai sekarang. Tepat pada saat ini, serangkaian jeritan bisa terdengar dari bawah mereka dan Lei Zentian merasakan tubuhnya bergetar. Wajahnya kemudian menjadi sangat pucat dan dia menerkam mengabaikan serangan balik yang mungkin dilakukan Ling Chen. Peng! Serangan telapak tangan Ling Chen dipenuhi Kiais Divine miliknya tepat di punggung Lei Zentian dan dia memuntahkan seteguk darah hitam dengan keturunannya yang semakin cepat. Ling Chen mendengus dingin dan mengabaikan darah yang jatuh di tubuhnya. Mengangkat pedangnya, dia maju ke depan setelah Lei Zentian. Tetapi setelah hanya beberapa langkah, 3 tetua berjanggut muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Mereka adalah diaken keluarga Lei yang hanya kedua dari kepala keluarga Lei. Ki batin Ling Chen sudah diambang kelelahan dan penglihatannya sudah mulai redup. Wajahnya benar-benar pucat dan kecantikan ini sudah berakhir. Namun, dia tidak ragu sedikitpun dan dia mengangkat pedangnya sambil mengedarkan ki batinnya dengan telapak tangan kirinya dan menyebabkan embusan angin sedingin es berhembus. Dia sebenarnya telah memilih untuk memulai serangan itu dan sementara serangannya tidak dapat dianggap tajam, itu pasti agung. Bahkan mutiara seukuran beras akan bersinar dengan kemegahan. 3 tetua mendengus dan mengambil tindakan bersama. Lei Zentian mengabaikan rasa kebas dan iritasi pada luka di dadanya, bergegas ke tempat terakhir dia mendengar teriakan itu dan dengan segera bertanya, Xiaosong, apa yang terjadi padamu? Di mana kamu terluka? Saat ini, ia masih memiliki sedikit harapan. Namun, semua itu pupus begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya ketika dia melihat mayat putranya, mati dengan mata terbuka lebar. Kepala putranya telah tertusuk oleh panah tajam. Siapa ini? Lei Zentian melompat marah, menatap kerumunan dengan mata merah. Berbagai prajurit keluarga Lei melemparkan pandangan penuh kebencian ke arah tertentu. Di sisi itu, 2 wanita bersandar satu sama lain, menghirup udara besar dengan setiap napas. Mereka balas menatap Lei Zentian, mata mereka bertemu dia yang penuh kebencian luar biasa. Sialan, aku akan membunuhmu. Dikuburkan bersama dengan putraku. Lei Zentian meledak dengan marah dan membalikkan tubuhnya ke udara sebelum bergegas ke arah kedua wanita itu. Dia menyalurkan kekuatan penuhnya di udara, dengan membawa suara petir dan angin menderu, seolah-olah dia tidak bisa dihalangi. Ini adalah langkah terkuat dari keluarga Lei, sutra petir surgawi penta, yang digunakan pada kapasitas maksimum. Bahkan jika Ling Tian tiba sekarang, atau bahkan jika Yumen Lou hadir, mereka harus menghindari serangan penuh kekuatannya. Karena kedua wanita itu benar-benar kehabisan kekuatan, terutama Sui Qianrou karena panahnya yang mengancam jiwa praktis melemahkannya dari semua kekuatannya. Dia hanya mengandalkan dukungan Yu Bingyan untuk tetap berdiri, jadi bagaimana dia bisa menghindari serangan fatal Lei Zentian? Kedua wanita itu memiliki hati tetapi bukan kekuatan, dan hanya bisa menutup mata mereka dan menunggu kematian. Nyonya muda, beberapa teriakan hiruk pikuk terdengar, diikuti oleh serangkaian bunyi tumpul. Ketika suara-suara itu terdengar, beberapa murid yang awalnya runtuh dari keluarga Ling tiba-tiba mengeluarkan kekuatan terakhir, melemparkan diri mereka dengan cepat ke depan telapak tangan Lei Zentian untuk melindungi 2 wanita di belakang mereka. Senyum kejam tergantung di sudut mulut Lei Zentian. Dengan hanya lambaian tangannya, beberapa prajurit yang setia dan setia ini ditampar hingga mati. Tubuh mereka terbakar hitam seperti arang seolah-olah mereka disambar petir. Adapun Lei Zentian, postur tubuhnya tetap tidak berubah saat ia terus menukik mereka. Sue Leng dan Sue Fei, 2 bersaudara, sudah lelah dari pertempuran, tetapi setelah melihat Yu Bingyan dalam bahaya, mereka mengeruk kekuatan terakhir dalam tubuh mereka untuk bangkit dan berdiri di depan Yu Bingyan, menghalangi serangan dari Lei Zentian. Permainan pedang keluarga Yu. Mata Lei Zentian sedikit berkedut, tetapi tiba-tiba dia berteriak, jadi bagaimana kalau itu keluarga Yu? Jika kamu membunuh anakku, kamu harus membayar dengan nyawamu. Dia tanpa ampun melemparkan kedua telapak tangannya ke depan. 2 teriakan terdengar ketika saudara-saudara Sue terlempar kembali ke tanah di tempat. Cahaya di mata mereka segera redup ketika mereka memuntahkan darah yang mengandung potongan-potongan organ internal mereka. Keduanya menatap Yu Bingyan dengan mata lebar, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya jatuh ke tanah sebelum mereka bisa berbicara. Dari bentuk bibir mereka, itu cepat lari. Karena kemarahan yang memengaruhi hatinya, keterampilan perlindungan bawaannya melemah. Di bawah pukulan kematian terakhir dengan saudara-saudara Sue, Lei Zentian juga sedikit terluka. Dia kemudian menghentikan serangannya dan berteriak, bunuh mereka semua, jangan biarkan satu hidup. Setelah mendengar itu, para prajurit keluarga Lei menyerbu ke depan seperti gelombang air. Sosok Lei Zentian bergoyang ketika dia menatap mayat putranya yang sedingin es, akhirnya tidak dapat menahan 2 aliran air mata saat mereka mengalir turun di wajahnya. Dia awalnya berpikir bahwa ini akan menjadi pertempuran yang mudah untuk diselesaikan dengan kekuatan utama dari keluarga Ling yang tidak hadir.
Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan kehilangan lebih dari setengah pasukannya sendiri dan bahkan mengorbankan putra satu-satunya dalam pertempuran ini. Guncangan semacam ini adalah sesuatu yang Lei Zentian tidak bisa terima, menyebabkan pikirannya beralih dari kemarahan dan kesedihan. Saat suara angin deras terdengar, Ling Feng dan Ling Yun, berlumuran darah, muncul di depan Yu Bingyan. Mereka di dekatnya berjuang melawannya, dan setelah melihat situasi menjadi suram, segera mengabaikan bahaya bagi kehidupan mereka untuk bergegas. Keduanya tertutup luka-luka, dan Ling Yun bahkan menderita 2 tebasan dalam di wajahnya, membentuk nomor 10 Si. Tidak hanya wajahnya berlumuran darah, bahkan jembatan hidungnya patah, tetapi niat membunuh yang ia keluarkan masih kuat seperti sebelumnya, tanpa ada niat untuk mundur. Nyonya muda, Nona Sui, jika kamu tidak ingin saudara-saudara kita lagi mengorbankan diri untuk kamu, maka tolong cepat dan mundur. Suara Ling Feng tidak keras, tapi itu mengebor dengan jelas ke dalam hati kedua wanita. Dia juga tahu bahwa hanya melalui metode ini kedua wanita itu sementara waktu akan mundur. Yu Bingyan dengan lamban menatap mayat saudara-saudara Sui yang telah menemaninya sepanjang hidupnya. Dia begitu sedih sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara, pikirannya benar-benar kosong. Reaksi Sui Qianrou lebih cepat, menempelkan dirinya pada Yu Bingyan dan dengan keras kepala menyeret mereka berdua kembali. Bunuh para wanita dan balas dendam untuk tuan muda kita. Saat prajurit keluarga Lei menerkam ke depan dengan kegilaan yang nyata, Ling Yun dan Ling Feng saling bertukar pandang, keduanya mengeluarkan senyum yang tidak terkendali. Ling Feng tertawa keras ketika dia berbicara, saudaraku, sepertinya ini akan menjadi pertempuran terakhir kita bersama. Ling Yun hanya tersenyum, menyebabkan luka di wajahnya terbuka dan darah segar merembes lebih jauh, menciptakan adegan mengerikan. Dia tertawa terbahak-bahak juga, tidak ada yang besar tentang itu, setidaknya kita masih bisa menjadi saudara di kehidupan kita selanjutnya. Betul sekali, kita akan tetap menjadi saudara di kehidupan kita selanjutnya. Ling Feng tertawa terbahak-bahak sebelum merendahkan suaranya dan dengan sungguh-sungguh berkata, sayang sekali bahwa kita tidak bisa melihat Yang Nobel dan Brother Jian untuk terakhir kalinya. Ini mungkin satu-satunya penyesalan aku. Dumbas. Ling Yun memarahi dengan kasar membalas, jika kita bisa melihat Yang Nobel dan Brother Jian, apakah kita masih memiliki kesempatan untuk mati? Itu benar, hahaha. Di tengah tawa mereka, dua pembunuh muda bergegas menuju kerumunan musuh, tahu betul bahwa mereka mungkin mati. Tapi mereka berkewajiban untuk tidak kembali. Di belakang kerumunan prajurit keluarga Lei, ada dua orang yang tanpa henti membunuh mereka. Mereka bertarung tanpa mempedulikan kesejahteraan mereka sendiri, tubuh mereka ternoda oleh darah musuh mereka dan juga darah mereka. Bersihkan tenggorokan mereka, mereka sepertinya hampir menangis ketika mereka berteriak keras, Ling Feng, Ling Yun, jika kamu berani mati begitu saja, maka saudara-saudara kami yang 48 lainnya akan terkutuk dengan baik memastikan kami tidak mengakui kamu. FK kamu dua bocah egois, Ling Feng dan Ling Yun. Coba saja, aku menantang kamu. Keduanya adalah Ling Dian dan Ling Lei. Setelah melihat bahaya yang dialami Ling Feng dan Yun, mereka juga tanpa ragu melemparkan apa yang mereka miliki untuk bergegas. Namun, karena jaraknya, mereka terlambat. Bayangan Ling Feng dan Ling Yun telah bergabung dengan gelombang manusia tanpa henti yang adalah prajurit keluarga Lei. Sementara itu, Ling Chen dengan satu pedang menangkis ketiga diakon, jatuh ke dalam kerugian absolut saat mereka pertama kali bertukar pukulan. Bagaimanapun, memiliki aura yang kuat tidak berarti apa-apa dalam hal kemampuan bertarung. Ketiga lelaki tua itu juga bukan Lei Xiaosong, dan tanpa sedikit pun belas kasihan terhadap seorang wanita cantik, semua gerakan mereka kuat dan kejam, mengincar hidupnya. Tubuh Ling Chen bergoyang dalam angin pedang tajam seperti lilin telanjang yang menahan angin kencang, dengan kemungkinan dihabisi pada saat tertentu. Peng, salah satu lelaki tua itu menembak ke depan, menanam telapak tangan di perut bagian bawahnya sebelum dengan cepat mundur, merayakan kenyataan bahwa ia mendapat pukulan. Namun, pedang tiba-tiba muncul, dengan Ling Chen mengambil kesempatan untuk memotong lengannya yang tersinggung. Dia jatuh ke tanah, berguling-guling dan mengerang kesakitan. Setelah diserang di perut bagian bawah, Ling Chen merasa dunianya gelap, dan Qi sejatinya dalam keadaan kacau setelah serangan. Ditambah dengan fakta bahwa dia secara paksa mendorong dirinya untuk melakukan gerakan pedang itu, dia tidak tahan lagi dan jatuh ke tanah seperti layang-layang yang patah. Di udara, mulutnya terbuka dan keluar seteguk darah merah tua. Dua pria tua lainnya mendengus marah, ketika satu pergi untuk mendukung rekannya sementara yang lain melesat ke depan seperti kilat ke arah Ling Chen, telapak tangannya bertindak sebagai pedang saat ditembak ke tenggorokannya, bermaksud untuk menghabisinya. Pada saat hidup dan mati ini, peng, sebuah bayangan hitam jatuh dari udara, sebuah telapak tangan dengan kuat mendarat di dada sesepuh yang menyerang. Penatua itu memantul ke belakang seperti bola karet ketika suara menghina terdengar, untuk berpikir bahwa tiga pria tua, dengan total usia di atas 200, benar-benar akan bergandengan tangan untuk menyerang seorang wanita berusia sekitar 17 hingga 18 tahun. Bukankah itu menggelikan? Petik 2. Saat orang itu berbicara, dia sudah menangkap pinggang ramping Ling Chen dengan satu tangan, membawanya saat dia melonjak mundur hampir 100 kaki, seperti makhluk abadi dunia lain. Ketika mereka turun, tinju kosongnya yang lain mengepal dan mendorong keluar, menyebabkan angin kencang yang kuat, menjatuhkan selusin atau lebih prajurit keluarga Lei yang ingin melonjak ke arah mereka. Di tempat di mana mereka terakhir bertukar pukulan, ketiga diakon keluarga Lei menatap bayangan hitam dengan curiga dan gentar. Mereka berbagi pandangan sekilas ketika mereka bertanya, siapa orang itu? Ketidakpercayaan terlihat di mata mereka ketika mereka secara kolektif menghirup udara dingin, mungkinkah dia? Pada saat inilah bayangan hitam lain tanpa suara melayang keluar hanya ada 40-50 kaki di depan mereka, tangannya memegang pedang panjang dan tipis saat dia mendorong keluar. Sebelum ketiga diakon itu bereaksi, pedang itu telah menembus dan ditarik dari diak kedua, dan bahkan ketika tubuh yang terakhir itu mulai melemah dan jatuh ke tanah, pedang itu telah menembus punggung diakon pertama. Diakon pertama keluarga Lei dengan paksa memutar tubuhnya, memukul punggung jahat ke dada penyerangnya. Dengan suara wah, penyerang meludahkan mulut besar darah, tetapi memegang cengkeraman maut pada pedangnya, menyeretnya ke seluruh tubuh Diaken. Mata yang terakhir mengungkapkan ekspresi keraguan ketika pinggangnya terbuka dan organ-organnya tumpah ke tanah. Karena kekuatan ekstrim yang digunakan dalam pembalasannya, semua energi internal Diakon Agung dipindahkan ke punggungnya. Selain itu, ia mencoba melindungi organ-organnya dari kerusakan dengan mengelilinginya dengan energi internal dan menjebak pedang di tempatnya.
Dia awalnya ingin menggunakan kekuatan untuk mematahkan pedang, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada tubuhnya. Dia tidak pernah mengira pedang itu begitu tangguh sehingga alih-alih mematahkannya melambung dan memotong jalan melalui tubuhnya. Ini berakhir dengan skenario saat ini pinggangnya diiris. Bahkan otot-ototnya yang diperkuat oleh energi internalnya terpotong seperti tahu di depan pedang ini. Ini adalah pepatah terkenal, bergabunglah dengan pembunuh untuk membunuh diri sendiri. Adapun penyerang, justru Ling Qi yang terluka parah. Setelah mendengar suara serangan itu, Ling Qi menyadari bahwa kekuatan lawan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, dan bahwa halaman keluarga Ling berada dalam bahaya. Bagaimana mungkin dia hanya peduli pada kesejahteraannya sendiri untuk disembunyikan? Dia diam-diam menyelinap keluar, dan bersembunyi di balik pohon, dia merencanakan waktu yang tepat untuk menyerang. Setelah melihat pertarungan antara Ling Chen dan Lei Zentian, dia diam-diam pindah ke lokasi mereka. Niat asli Ling Qi adalah untuk menyelamatkan Ling Chen dan menghabiskan hidupnya dengan imbalan membunuh Lei Zentian. Dengan akal sehatnya, dia sudah menyadari bahwa Lei Zentian bukanlah seseorang yang mengabaikan lingkungannya bahkan dalam pertempuran, jadi dia harus menunggu sampai energi internal yang terakhir hampir habis sebelum dia bergerak. 595. Yang membuat Ling Qi kecewa adalah kenyataan bahwa kekuatan Lei Zentian jauh dari harapannya. Setelah menunggu dengan sengit selama 6 jam, dia tidak bisa menemukan kesempatan untuk menyerang. Setelah itu, putra Lei Zentian terbunuh dan Lei Zentian maju tanpa peduli di dunia. Targetnya tiba-tiba menghilang dan Ling Qi hampir kehilangan napas karena frustrasi. Setelah itu, 3 diakon mengepung Ling Chen dalam upaya untuk memblokirnya. Tepat ketika Ling Chen dalam bahaya dan Ling Qi hendak mengambil tindakan, sesosok berjubah hitam ditembak jatuh dari langit dan menyelamatkannya. Ling Qi menghela nafas lega. Sementara dia tidak tahu apakah sosok berjubah hitam itu memiliki niat baik atau buruk, Ling Qi sudah bisa mengenali sosok berjubah hitam dari auranya. Selama Ling Chen diselamatkan olehnya, dia pasti akan aman. Hal yang membuat Ling Qi sangat gembira adalah kenyataan bahwa ketiga diakon keluarga Lei itu tampaknya menjadi gila dan menjadi bingung ketika menatap di belakang sosok berjubah hitam. Untuk seorang pembunuh bayaran seperti Ling Qi, ini seperti ingot emas yang jatuh dari langit. Ling Qi segera mengambil tindakan. Dengan seni bela diri, bahkan jika dia tidak terluka dan dalam bentuk puncaknya, dia hanya akan bisa membunuh 1 dari 3 paling banyak dan bahkan mungkin menderita serangan balik. Belum lagi fakta bahwa dia saat ini terluka parah. Dengan demikian, Ling Qi sudah mempersiapkan diri untuk binasa bersama dengan musuh. Namun, serangkaian kebetulan bertabrakan satu sama lain dan Ling Qi mampu membunuh 2 diakon keluarga Lei meskipun cedera berat. Selanjutnya, mereka adalah 2 diaken yang tidak terluka. Adapun diaken terakhir, lengan kanannya sudah dibelah oleh Ling Chen dan cara Ling Qi melihatnya, diakon yang terluka tidak lagi cocok untuk menjadi sasarannya. Dia secara alami akan memilih untuk menargetkan kedua diakon dengan kekuatan tempur tertinggi. Ketika dia melihat tubuh diaken pertama menggeliat, Ling Qi tahu bahwa jika dia mengeluarkan pedangnya, mustahil baginya untuk membunuh diaken pertama. Sementara pedang ini cukup untuk melukai diaken pertama, itu tidak cukup untuk membunuh. Dengan demikian, Ling Qi mengambil risiko melakukan pemogokan telapak tangan agar dia bisa membelah diak pertama melalui dada. Sekarang misinya selesai, dan meskipun dia menderita serangan telapak tangan yang berat di dada dan jeroan semua bergeser, menyebabkan dia kehilangan semua kemampuan tempurnya, Ling Qi masih sangat senang. Itu sepadan. Diakon kedua ditusuk dari belakang oleh Ling Qi dan mati di tempat. Diakon pertama terpecah menjadi 2 bagian dan secara alami tidak mungkin baginya untuk tetap hidup. Siapa yang akan mengira bahwa 2 orang ini yang merupakan tokoh-tokoh perkasa di benua itu akan mati seperti kematian yang menyedihkan. Mereka mati di tangan pahlawan muda dan bahkan ditusuk seperti kebab shish. Hal yang paling menyedihkan adalah fakta bahwa pembunuh bayaran ini sangat terluka tetapi sebenarnya bisa membunuh mereka berdua sendirian. Sekarat kematian yang menyedihkan, kedua orang ini pasti mati dengan penyesalan. Ling Qi dengan lemah berbaring di tanah dengan darah mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat 1 jari tetapi dia masih tertawa terbahak-bahak sambil batuk tanpa henti. Melihat mayat 2 pembangkit tenaga listrik di sampingnya, dia dipenuhi dengan kepuasan yang luar biasa. Sementara upaya pembunuhan ini terjadi dalam keadaan seperti itu, ini adalah pembunuhan yang paling memuaskan Ling Qi. Tidak mengherankan bahwa meskipun tidak dapat menggerakkan 1 jari pun, dia masih tertawa dengan gembira. Ahahaha, diakon ketiga meraung dalam kehancuran. Dia tidak pernah membayangkan dan tidak bisa percaya bahwa saudara-saudara yang telah dia habiskan selama 70 tahun terakhir akan dibunuh dengan kejam di depan matanya. Melihat pembunuh di mata, dia dipenuhi dengan kebencian yang sangat besar. Dia tidak bisa lagi peduli tentang lengan yang baru saja hilang dan darah menyembur keluar dari lukanya saat dia berjalan menuju Ling Qi langkah demi langkah. Dia mengepalkan giginya dan dengan penuh kebencian berkata, "Little Beast Earth. Kamu berani membunuh 2 kakak laki-laki aku. Orang tua ini akan merobekmu menjadi ribuan keping. Jika aku melewatkan 1 potong pun, lelaki tua ini tidak akan mampu menelan permusuhan ini. Little Beast Earth, aku akan memberitahumu apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada mati." Petik 2. Ling Qi dengan lemah menatap diakon ketiga dan tertawa, "Orang tua bodoh, 1000 keping. Jika kamu mengiris aku menjadi sepotong kurang, kamu akan dibesarkan oleh seorang pelacur. Kamu akan puas." Diakon ketiga tersenyum ketika dia berjalan menuju Ling Qi. Ling Qi menatapnya tanpa sedikit pun rasa takut di matanya dan memarahi dengan kejam, "Old Beast Earth, apakah semua leluhurmu pelacur? Bagaimana mereka mengemukakan hal seperti kamu? Hanya menatapmu membuatku jijik." Petik 2. Diakon ketiga marah sampai dia mulai gemetaran. Tepat ketika dia hendak mengeluarkan kutukan, wajahnya tiba-tiba berubah aneh dan pedang mengkilap menembus keluar dari dadanya. Diak ketiga mulai tersedak terengah-engah dengan marah di matanya dan dia menunjuk ke Ling Qi dengan kebencian. Dia ingin berbalik untuk melihat siapa yang membunuhnya, tetapi dia hanya bisa berbalik setengah sebelum jatuh tak bernyawa di tanah. Telur anjing, apakah kamu baik-baik saja?" 2 orang dibebankan ke depan dengan darah di seluruh mereka dan mereka adalah Ling Six dan Seven. "FK, jangan panggil aku telur anjing. Berapa kali aku mengatakan ini? Mengapa kalian berdua tidak ingat itu?" Ling Qi memarahi dengan marah. Ling Six dan Seven tersenyum senang. Ling Qi melihat bahwa mereka berdua telah menyingkirkan musuh-musuh mereka dan menyerbu ke arahnya. Karena itu, ia mencoba memprovokasi Diak ketiga agar ia dapat menarik perhatian Diak ketiga.
Baik Ling Six dan Seven kemudian berhasil melakukan serangan tunggal. Sebenarnya, bahkan jika Ling Qi tidak memprovokasi di aken ketiga, dia benar-benar fokus pada Ling Qi. Itu juga karena ini bahwa Ling Six bahkan tidak menghadapi pembalasan. Pada saat ini, Ling Qi bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memutar lehernya dan bertanya dengan lembut, "Aku akan tertidur, katakan padaku apa yang terjadi." Ling Seven dengan cepat mengambil sebotol obat dan menerapkannya pada tubuh Ling Qi. Ling Six kemudian menghibur, Sister Chen dan kedua wanita Yu dan Sui sudah keluar dari bahaya. Keluarga Lei untuk sementara menghentikan serangan mereka dan kami berdua berlari sebelum mendengar siapa pria berjubah hitam itu. Hehe, kami benar-benar datang pada waktu yang tepat. Jika kita datang sedetik kemudian, telur anjing akan diiris sampai kuning telur tumpah. Petik 2. Sialan, tidak ada yang baik yang bisa keluar dari mulutmu. Mendengar bahwa tidak ada bahaya lagi, Ling Qi menghela nafas lega dan jatuh pingsan. Pria berjubah hitam yang muncul tiba-tiba berdiri tegak dan menghadapi pengepungan para ahli keluarga Lei yang tak terhitung jumlahnya tanpa jejak ketakutan. Prajurit keluarga Lei semua ditekan oleh auranya yang besar dan tidak ada satu orang pun yang berani bergerak. Di bawah kaki individu berjubah hitam, ada dua tubuh yang bahkan tidak tampak seperti dua sosok manusia. Mereka ditutupi dengan luka di sekujur tubuh dan genangan darah telah terbentuk di bawah tubuh mereka. Ling Chen memaksa matanya terbuka dan tersentak, Ling Feng, Ling Yun. Dia kemudian berjuang untuk bangkit. Dua individu di tanah adalah Ling Feng dan Ling Yun. Tidak ada satupun kulit lengkap di tubuh mereka, tetapi dari sedikit naik dan turunnya dada mereka jelas bahwa mereka masih hidup. Mereka tidak akan mati. Yang terbaik bagi kamu untuk mengkhawatirkan diri sendiri, pria berjubah hitam itu dengan dingin berkata ketika ia menurunkan Ling Chen. Ling Chen mencoba menenangkan diri sebelum berbalik untuk melihatnya. Dia kaget tetapi lega dan berkata dengan rasa terima kasih senior karena telah menyelamatkan aku. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa selama orang ini ada di sini, Ling Family Courtier tidak akan berada dalam bahaya lagi. Tidak perlu, itu hanya untuk kenyamanan. Pria berjubah hitam mendengus dingin dengan ketidakpuasan di hatinya saat dia berpikir, setiap kali ayah ini mencoba menemukan masalah dengan bocah Ling Tian, dia selalu akhirnya mengambil keuntungan dari aku. Setelah mengejar bocah itu selama setengah tahun, ranah seni bela dirinya sebenarnya meningkat pesat. Sekarang aku di sini untuk menanyakan sesuatu kepadanya, aku harus menyelamatkan kekasih dan saudara-saudaranya dan bahkan membantunya menjaga markasnya. Apakah ayah ini berutang sesuatu padanya dalam kehidupan masa laluku? Mata Lei Zentian akhirnya bergeser dari mayat putranya dan dikunci dengan kuat ke pria berjubah hitam. Sinar dingin bisa terlihat di matanya ketika dia bertanya perlahan, pemilik medali pesanan militer, keadilan. Pria berjubah hitam menatap Lei Zentian dengan tenang dan menjawab, aku tidak pernah berpikir bahwa keluarga Lei akan tahu nama aku. Setelah kata-kata Justice meninggalkan mulutnya, para anggota keluarga Lei dan Ling benar-benar terkejut. Pada saat yang sama, keheningan memenuhi seluruh halaman dan mereka yang ingin mengambil tindakan tidak berani bergerak. Pemilik medali Martial Order, Justice. Dia adalah pakar nomor 1 di dunia. Hanya gelar ini saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka semua yang hadir. Bintang mengerikan ini bukanlah seorang individu yang tahu apa itu belas kasihan dan tidak terkalahkan. Jika mereka memprovokasi dia, berapa banyak nyawa yang harus mereka gunakan untuk melarikan diri dari pengejaran keadilan. Pertempuran antara kedua belah pihak telah menjadi sangat damai karena penampilan Justice. Pria berjubah hitam ini adalah pakar nomor 1 di dunia, Justice. Selama periode waktu ini, keadaan mental keadilan dirangsang oleh Ling Tian dan dia merasa bahwa dia berada di ambang terobosan. Tepat ketika dia merasa bersemangat dan akan masuk ke pengasingan untuk membuat terobosan, rumor mulai terbang melintasi benua bahwa dia dibunuh oleh Ling Tian. Semua rumor tampak begitu realistis seolah itu adalah kebenaran. Keadilan tidak bisa membantu tetapi menjadi depresi dan setelah beberapa penyelidikan, ia menemukan bahwa rumor itu berasal dari Sky Bearing. Dikatakan bahwa bangsawan muda Ling Tian mengatakannya ketika dia mabuk, mengatakan bahwa dia membunuh keadilan seperti dia membunuh seekor ayam. Keadilan sangat marah, sangat marah. Bocah kecil ini sebenarnya berani memfitnahnya. Ini tak termaafkan. Tepat ketika dia bertanya-tanya apakah dia harus menemukan masalah dengan Ling Tian, dia menerima berita dari sekte bahwa mereka sedang mencari Ling Tian untuk membalas dendam. Akibatnya, keadilan menjadi benar-benar cemas. Dia sangat menyadari seni bela diri Ling Tian dan juga fakta bahwa Ling Tian dikelilingi oleh para ahli. Terlepas dari Ye Qingchen yang memiliki hubungan dengan Ling Tian, jika ada orang lain yang menghadapi Ling Tian sendirian, kematian mereka akan pasti. Dengan demikian, keadilan bergegas ke Sky Bearing tanpa penundaan dan karena dia berada di kedalaman pegunungan, butuh waktu yang cukup lama baginya. Perjalanannya ini benar-benar sulit dan tergesa-gesa. Setelah bergegas untuk jangka waktu yang lama, dia akhirnya tiba untuk menyaksikan bencana halaman keluarga Ling. Namun, dia merasa depresi sampai dia hampir pingsan. Setelah mencapai tempat kejadian, ia awalnya memiliki pemikiran bahwa bertindak adalah manusiawi, tetapi tidak bertindak adalah pilihan yang logis. Tetapi jika dia memilih untuk tidak bertindak, maka hati nuraninya tidak akan pernah membiarkannya hidup dengannya. Selanjutnya, dia sudah memberikan surga splitter kepada Ling Tian, yang berarti bahwa mereka sekarang berada di kamp yang sama. Jika dia menjadi pengamat pasif saat orang-orang Ling Tian meninggal, keadilan tidak akan merasa nyaman di hatinya. Bahkan jika dia entah bagaimana bisa membujuk hati nuraninya, dia tidak bisa mengabaikan kepahlawanan Ling Feng dan Ling Yun, dan tentu saja, dia tidak akan berharap bunga indah Ling Chen mati. Bahkan, masih ada alasan lain yang tidak bisa dianggap sebagai alasan. Itu jika Ling Tian kembali dan menemukan bahwa dia tidak mengangkat jari untuk membantu, dengan emosinya, dia akan mengeluarkan kemarahannya pada semua orang yang terkait. Siapa tahu, seluruh Beyond Heavens mungkin benar-benar diratakan olehnya sendiri. Keadilan percaya bahwa jika Ling Chen dan sisanya akan mati, maka Ling Tian tidak akan di atas melakukan hal seperti itu. Lagi pula, selain dirinya di Beyond Heavens yang tidak bisa dia tangani, sisanya tidak membutuhkan banyak usaha darinya. Namun, jika dia mengambil tindakan dan membantu, maka keadilan akan merasa marah. Betapa rendahnya memiliki anak nakal yang memfitnah kamu, tetapi kamu masih harus menyelamatkan istri dan saudara-saudaranya. Bukankah itu sama baiknya dengan tidak memiliki sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan? Selama keadilan ada, bahkan jika Ling Tian ingin melampiaskan kemarahannya pada Beyond Heavens, dia tidak bisa melakukannya.
Dengan demikian, untuk menyimpulkan, Justice sendiri tidak tahu perasaan seperti apa yang seharusnya ia miliki sekarang. Dia benar-benar bingung, seolah-olah dia dilemparkan ke gudang rempah campuran. Bahkan dia tidak tahu seberapa besar dia peduli tentang Ling Tian tetapi tidak ingin melihatnya menjadi gila. Melihat tokoh-tokoh penting dari halaman keluarga Ling perlahan-lahan berjalan di belakangnya satu persatu, dia menyadari bahwa dia telah menjadi semacam dewa pelindung atau perisai. Keadilan hanya bisa tersenyum pahit saat berpikir, "Demit, aku ditarik ke kapal bajak laut Ling Tian bocah itu sekali lagi. Selanjutnya, sepertinya aku naik dengan sukarela kali ini." Di sisi lain, Lei Zentian mengeluarkan senyum astringen saat dia berkomentar, "Tidak heran. Orang tua ini selalu merasa aneh bagaimana kepala urutan bela diri yang tidak terkalahkan sebenarnya tidak bisa membunuh Ling Tian. Jadi ternyata kalian sudah bersekongkol. Beyond Heavens juga telah memutuskan untuk keluar dari pengasingan. Dan kandidatmu adalah Ling Tian, kan?" Petik 2. Setelah mengatakan ini, Lei Zentian tiba-tiba tertawa ketika dia menatap keadilan dengan berbisa, meludahkan, sungguh kepala urutan bela diri yang baik. Medali martial order yang bagus. Untuk benar-benar membodohi seluruh dunia seperti ini. Keadilan, oh keadilan, reputasi 1000 tahun dari Beyond Heavens telah dihapuskan oleh kamu sendirian hari ini. Haha, medali martial order, yang diperlakukan sebagai harta melebihi yang lainnya oleh Kaisar, sebenarnya ternyata hanya lelucon. Betapa menggelikan. Haha, hahaha. Ekspresi keadilan tidak berubah, sebaliknya, menatap Lei Zentian dan dengan pasif bertanya, "Lei Zentian, apakah kamu mencoba membuat aku marah?" Haha, medali martial order aku mungkin tidak dapat membunuh Ling Tian, tetapi untuk memusnahkan seluruh keluarga Lei kamu masih sesuatu yang bisa aku capai. Mengapa kamu tidak mencobanya? Tubuh Lei Zentian gemetar mendengar kalimat itu, dan dia terpana untuk beberapa saat. Kata-kata keadilan jelas, bahwa bahkan seluruh keluarga Lei tidak sebanding dengan Ling Tian sendiri. Bahkan dengan seluruh pengaruh yang dimiliki keluarga Lei, itu masih tidak sebanding dengan kekuatan Ling Tian sendiri. Lebih jauh, Lei Zentian sudah terbangun dari kemarahannya yang dipaksakan, dan dia menyadari bahwa apalagi setelah kerusakan terhadap keluarga Lei selama serangan ini, bahkan jika mereka berada di puncak kekuatan mereka, mereka masih tidak mampu membuat marah keadilan. Di masa lalu, keluarga Yu juga merupakan hegemon tetapi masih memilih untuk menelan penghinaan yang diberikan oleh keadilan. Jadi bagaimana dia bisa masuk ke mata keadilan? Suara derap kuda berbunyi, menyambut kedatangan lebih banyak pasukan, dan guru keluarga Lei yang kedua membawa lebih dari 500 elit keluarga Lei untuk bergegas ke halaman keluarga Ling untuk memperkuat keluarga Lei. Ketika penjaga keluarga Ling bergerak untuk menghalangi mereka, Ling Chen sadar dan memerintahkan mereka untuk membubarkan dan membiarkan mereka masuk. Dia sangat jelas bahwa ketika menghadapi para ahli dari keluarga Lei ini, bahwa tidak peduli jumlah tentara biasa yang bersenjata lengkap, mereka semua hanya akan dikirim ke kematian mereka. Selama Justice berdiri berjaga di sini, Ling Family Courtyard saat ini akan aman, dan jika Lei Zentian tidak peduli dan mau bertarung sampai ikan mati atau jaring terbelah, maka semua pasukannya akan selamat. Berkumpul di satu area akan lebih baik. Karena itu masalahnya, mengapa tidak membiarkan mereka masuk, dan menyelesaikan semuanya secara langsung. Bagaimanapun, situasi mereka sekarang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, dan mereka mungkin bisa bertahan sampai Ling Tian kembali. Selain itu, hati Ling Chen masih menyembunyikan ide lain. Saat ini, Lei Zentian sudah memiliki petunjuk untuk menahan rasa takut terhadap keadilan dan tidak berani menyerang. Tetapi jika para pendatang baru tidak mendapatkan situasi yang tepat dan diserang dengan gegabah, mereka mungkin membentuk kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan pakar nomor 1 dunia. Pada saat itu, keluarga Ling bahkan tidak perlu mengangkat jari untuk seluruh keluarga Lei untuk dihancurkan, betapa cerdiknya. Tapi Ling Chen sebenarnya telah menjebak dirinya ke dalam urutan logis yang salah. Benar, keadilan memiliki bakat bela diri yang luar biasa dan baik itu skenario membunuh elit keluarga Lei, itu akan menjadi tugas sederhana. Tapi di sini ada lebih dari 2000 pakar keluarga Lei. Halaman keluarga Ling sudah di akhir penerbangan mereka. Jika Lei Zentian mengabaikan semua konsekuensi dan memerintahkan serangan, maka bahkan jika keadilan akan mengambil kepalanya, semua orang dari keluarga Ling, termasuk Ling Chen, semua harus dimakamkan bersamanya di tempat ini. Sayang sekali, bahwa Lei Zentian seperti Yu Menlou masa lalu, sangat menghargai hidupnya. Master kedua Lei Zhenpeng datang ke sisi saudaranya dengan ekspresi bingung, menatap kosong padanya ketika dia berkata, "Kakak, dengan posisi yang begitu baik, mengapa kamu berhenti? Bahkan jika kamu ingin merekrut mereka sekarang, apa gunanya?" Lei Zhenpeng bisa melihat dengan jelas bahwa sebagian besar orang di halaman keluarga Ling terluka atau lumpuh dan tidak memiliki banyak kekuatan tempur tersisa, semua terkumpul di depan kakaknya. Titik. Selain itu, bahkan ada beberapa orang yang terluka parah di lingkungan mereka, dan akan dikatakan bahwa itu adalah penghancuran total. Tapi kakak laki-lakinya sudah menghentikan serangan itu, ini tidak masuk akal. Bahkan jika seseorang berbicara tentang menghentikan permusuhan untuk persahabatan, pada titik ini, itu tidak terlalu cocok, kan? Lei Zentian dengan penuh nafas menghela nafas ketika dia menjawab, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kita bisa saja berhasil, tetapi untuk berpikir bahwa pada titik kritis ini, keadilan Beyond Heaven's Sect hanya harus muncul untuk menengahi mereka, tidak berkompromi sama sekali, sehingga kita terjebak dalam situasi ini. Bagaimana dengan pihakmu? Perasaan harapan muncul di dalam dirinya, saat dia berpikir bahwa bahkan jika dia gagal melenyapkan halaman keluarga Ling hari ini, selama dia berhasil menghancurkan kediaman utama keluarga Ling, Ling Tian masih akan menerima pukulan yang mengerikan. Lei Zhenpeng, sayangnya, menggelengkan kepalanya dalam depresi ketika dia menjawab, jangan membicarakannya, aku menyerbu keluarga Ling hanya untuk melihat lebih dari 100 pelayan keluarga, tetapi tidak satu pun dari tokoh inti. Dalam kemarahan aku membakar seluruh tempat, membakar tempat tinggal untuk kerajaan datang. Pada titik ini ia tiba-tiba menyadari sesuatu dan tersentak, keadilan. Martial Order Head, mengapa dia muncul di sini, bukankah dia dibunuh oleh Ling Tian? Lei Zentian tidak menjawab, hanya melihat mayat putranya yang terbaring di tanah, mengungkapkan kesedihan yang tak terkatakan. Xiao Song, dia, tubuh Lei Zhenpeng bergetar dari kesadaran, dan melihat tubuh keponakannya, pikirannya menjadi kosong ketika air mata mengalir di wajahnya. Tiba-tiba, dia berbalik dan berjalan keluar dengan langkah-langkah besar, menatap mati pada keadilan saat dia menggigit kata demi kata, ke kepala bela diri Beyond Heavens, Justicely Heavenly.
Keadilan bahkan tidak berkenan untuk membalas kata-katanya, seolah-olah dia mengutarakan omong kosong. Jika aku bukan kepala urutan bela diri, apakah kamu yang akan melakukannya? Apa omong kosong T? Tatapan Lei Zhenpeng menjadi lebih ganas, dan dalam kemarahannya ia berteriak, Tuan ini berbicara kepada kamu, apakah kamu bisu? Peng, sebuah niat membunuh samar muncul di wajah hakim, dan sapu tangan putih tiba-tiba muncul di tangannya. Dia perlahan-lahan menyekat tangannya saat matanya yang tajam menatap Lei Zhenpeng yang dipukul mundur olehnya, seolah-olah dia adalah penguasa yang memandang rendah rakyatnya. Baru saja, tidak ada yang bisa melihat sesuatu dengan jelas, dan mereka hanya melihat sosok Justice sedikit kabur sebelum bunyi terdengar. Hal berikutnya yang mereka tahu, Lei Zhenpeng sudah terbang mundur, berputar sekali di udara sebelum memukul tanah seperti boneka kain. Ketika mulutnya terbuka, 5 atau 6 gigi dimuntahkan. Master kedua keluarga Lei ini dianggap sebagai ahli tingkat pertama di zaman sekarang, tetapi sebenarnya tidak bisa melihat bagaimana keadilan bergerak. Melihatnya terbaring di tanah seperti babi mati, mata semua orang membelalak kaget. Lei Zentian perlahan meletakkan mayat putranya, berdiri dan menatap keadilan dengan tatapan berbisa. Matanya dingin ketika dia berbicara, Keadilan, apakah kamu bersikeras menjadi atap untuk melindungi semua keluarga Ling hari ini? Keadilan hanya mengeluarkan senyum acuh tak acuh, ketika dia mengejek, keluarga Lei juga dianggap sebagai salah satu keluarga berpengaruh di zaman ini, belum lagi reputasi yang dimiliki kepala keluarga Lei. Namun, mereka benar-benar datang untuk memamerkan pengaruh mereka sementara pemilik sebenarnya dari keluarga Ling tidak ada. Perilaku semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh kursi ini. Jika kamu memiliki dendam tersembunyi dengan Ling Tian, maka tentu saja aku mengerti, karena semua permusuhan harus diselesaikan. Namun, kedua keluarga kamu sama seperti 8 kutub pertama dan terakhir yang dirangkai, tidak pernah bersentuhan satu sama lain, jadi bagi kamu untuk melakukan hal seperti menyerang mereka benar-benar makanan untuk dipikirkan. Petik 2. Setelah menyebutkan ini, Justice sedikit mengangkat kepalanya, dan 2 sinar menusuk menembak ke wajah Lei Zentian. Mungkinkah kepala keluarga Lei yang tinggi dan perkasa sebenarnya tidak berani menghadapi Ling Tian sama sekali? Dengan identitas kepala keluarga, untuk benar-benar tidak berani menghadapi lawan. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan kepala keluarga. Petik 2. Wajah Lei Zentian memerah dan dia menjawab, di masa lalu, aku tidak membenci, tetapi itu tidak berarti bahwa sekarang tidak demikian. Martial Head, putra tunggal aku sejak lahir telah kehilangan nyawanya di tengah-tengah keluarga Ling, dan aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengan keluarga Ling. Ini adalah kebencian yang tak dapat didamaikan. Keluarga Lei benar-benar tidak ingin membuat musuh keluar dari surga, dan aku memohon Martial Head untuk berkompromi, bahwa selama Lei ini bisa membalas dendam atas kematian putranya, maka aku akan segera mundur, dan akan berutang budi padamu di atas itu, tidak berani untuk melanggar perintahmu. Petik 2. Saat ini, Lei Zentian masih tidak menyadari bahwa 3 ahli terhebatnya, 3 diakon di keluarganya, telah pergi ke surga, atau dia mungkin benar-benar menjadi gila. Balas dendam untuk pembunuh putramu. Ling Chen batuk ringan 2 kali, sebelum dengan marah menatap Lei Zentian. Tidak terpikirkan bahwa kepala keluarga Lei yang namanya dikenal di seluruh dunia sebenarnya hanya orang yang mengutak-atik kebenaran dan berubah dari hitam menjadi putih. Jika keluarga Lei kamu tidak datang untuk menyerang keluarga Ling aku, bagaimana anak kamu akan mati di sini? Masalah ini disebabkan oleh keluarga Lei kamu, dan putra kamu sekarat dianggap sebagai tindakan karma. Selain itu, hutang darah keluarga Lei kamu yang terhutang kepada keluarga Ling kami belum dicuci bersih. Darah segar para murid Ling harus dibayar 2 kali lipat oleh keluarga Lei kamu. Lei Zentian mendengus dan mengabaikan Ling Chen. Dia kemudian memandang keadilan dan bertanya, aku ingin tahu apa pendapatmu. Melihat keadilan tetap diam, dia tersenyum sebelum mundur ke kamp keluarga Lei. Dengan tangan terbuka lebar, dia berteriak, kamu harusnya sudah sangat jelas tentang situasi pertempuran. Keluarga Ling tidak lagi memiliki kemampuan untuk membela diri tetapi keluarga Lei aku masih memiliki 1.800 prajurit kematian yang tersisa. Death Warriors yang benar-benar setia kepada keluarga Lei aku. Halaman keluarga Ling harus dihancurkan hari ini. Bahkan jika kamu mengambil tindakan, berapa banyak orang yang bisa kamu selamatkan? Biarpun kamu adalah ahli nomor 1 di dunia, bisakah kamu melawan 1000 ahli sendirian? Petik 2. Justice memandang Lei Zentian dengan nada main-main dan berkata dengan santai, maksudmu mengatakan, kata-kata kursi ini tidak ada artinya. Sementara nadanya santai, auranya yang besar menyembur tak terkendali dan semua orang yang hadir bisa merasakan kemarahan hakim yang meraung. Mata Lei Zentian melintas sejenak sebelum akhirnya membuat keputusan, halaman keluarga Ling akan dihancurkan hari ini. Maafkan Lei Zentian karena tidak bisa mematuhi perintah kamu. Keadilan tertawa karena amarah yang ekstrim dan berkata dengan dingin, baiklah, biarkan aku melihatnya. Dengan aku di sekitar hari ini, siapa yang berani menyentuh keluarga Ling? Meskipun aku tidak bisa bertarung dengan 1000 orang sendirian, aku pasti akan dapat memetik kehidupan semua orang yang mengambil tindakan. Jadi bagaimana jika aku tidak dapat membunuh kalian semua hari ini? Apakah kepala keluarga Lei benar-benar berpikir bahwa kursi ini tidak mampu melakukan itu? Petik 2. Wajah Lei Zentian dingin tetapi nadanya dipenuhi dengan nada pahit. Ling Tian sangat tercela dan merupakan musuh bersama semua orang di dunia. Dia adalah wabah terbesar di dunia dan bahkan membual tentang membunuhmu. Mengapa kamu harus berteman dengan musuh kamu dan membantunya dalam kesalahannya? Keluarga Lei kami membantu dunia mencari keadilan hari ini untuk melenyapkan Ling Tian yang berbisa ini demi kebaikan dunia. Kita tentu tidak perlu khawatir tentang cara kita. Selama kamu tidak mengganggu masalah hari ini, baik itu keluarga Lei aku atau keluarga Yu Wei Utara, kami akan berterima kasih selamanya. Lei Zentian akhirnya memilih untuk mengeluarkan keluarga Yu juga. Jika Lei Zentian berhenti sekarang dan mundur pasukannya, halaman keluarga Ling pasti akan bisa mendapatkan kembali kekuatan mereka dalam waktu singkat dan bahaya tidak akan berakhir. Hal yang paling membuat frustrasi adalah kenyataan bahwa Lei Zentian awalnya sangat penuh percaya diri dan ingin melenyapkan keluarga Ling dengan harga sekecil mungkin. Namun, dia tidak pernah membayangkan dia akan kehilangan 5 penatua saat pertarungan dimulai. Saat ini, bahkan setelah kehilangan hampir setengah dari pasukannya, pertarungan masih menemui jalan buntu dan ia tidak dapat menurunkan halaman keluarga Ling. Jika dia tidak dapat menghapus halaman keluarga Ling setelah membayar harga yang begitu besar dan mengorbankan putranya, dia tidak akan lagi memiliki wajah untuk bertemu dengan keluarga Lei dan seluruh dunia.
Selain itu, jika dia tidak dapat hidup sampai akhir kesepakatan, keluarga Yu tidak akan menganggapnya serius lagi. Setelah akhirnya menang dalam pertempuran dan ketika kemenangan hampir di genggamannya, putranya meninggal secara misterius dan pemilik medali Orde Marsial Keadilan bahkan muncul untuk mendukung keluarga Ling. Sebagai kepala keluarga Lei, bagaimana Lei Zentian tidak tahu kekuatan keadilan? Bahkan keluarga Yu yang kuat dan sombong tidak berani mengeluarkan suara tunggal ketika ahli nomor satu mereka dibunuh oleh keadilan. Lei Zentian jelas tidak berani, juga tidak memiliki kemampuan untuk memprovokasi keadilan. Karena dia juga tidak bisa mundur, dia hanya bisa memainkan kartu keluarga Yu. Bagaimanapun, keluarga Yu telah mengambil alih setengah benua dan tidak lagi sama. Dia berharap bahwa keadilan akan dapat mempertimbangkan kekuatan gabungan dari kedua keluarga mereka dan mengambil langkah mundur. Tentu saja, jika keadilan masih menolak untuk mengambil langkah mundur, Lei Zentian tidak akan punya pilihan selain untuk mengumpulkan para ahli untuk berkelahi dengan keadilan sementara sisa pasukan keluarga Lei-nya menghabisi sisa-sisa halaman keluarga Ling. Selama otak halaman keluarga Ling hancur, jadi bagaimana jika keadilan bisa melawan 1000 orang sendirian? Selama dia bisa menghapus halaman keluarga Ling, bahkan jika dia harus menyinggung keadilan, itu masih akan bermanfaat. Paling tidak, dia akan bisa membalas dendam untuk putranya. Selain itu, selama keluarga Yu dapat menguasai benua, keluarga Lei mereka dapat meminjam kekuatan keluarga Yu untuk mengubah hubungan mereka dengan Beyond Heavens di masa depan. Tercela, kamu jelas-jelas orang yang mencoba mengambil keuntungan dari kematian kita dan kamu benar-benar dapat berbicara dengan kebenaran diri sendiri. Lei Zentian, tidak ada kebutuhan untuk keluarga tercela seperti milikmu untuk tetap di benua. Ling Chen berdiri tegak dengan api menyala di matanya saat dia mengumumkan, jika itu yang terjadi, keluarga Ling akan menerima pertempuranmu. Aku, Ling Chen, sebagai kepala keluarga Ling sementara akan bersumpah atas nama suamiku Ling Tian terlepas dari hasil pertempuran hari ini, keluarga Lei tidak akan lagi memiliki tempat dalam waktu 3 bulan. 3 bulan dari hari ini, tidak akan ada orang di dunia ini dengan nama keluarga Lei. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa kata-kata jahat seperti itu benar-benar akan keluar dari Ling Chen yang biasanya lembut. Kata-katanya dipenuhi dengan haus darah dan semua orang yang membawa nama keluarga Lei harus menghadapi balas dendam paling berdarah dari keluarga Ling mulai hari ini dan seterusnya. Bahkan jika keluarga Lei bersedia untuk mundur sekarang, keluarga Ling tidak akan membiarkan masalah ini dengan mudah. Lei Zentian mempermalukan keluarga Ling dan Ling Tian telah menyulut niat membunuh yang menakutkan di hati Ling Chen. Keadilan sendiri juga bingung ketika dia bergumam, gadis ini terlihat sangat bijaksana. Kenapa dia melakukan kesalahan konyol seperti itu? Aku hanya mampu menanamkan rasa takut ke pasukan keluarga Lei tetapi jika kami benar-benar akan bertarung, sementara tidak ada bahaya akan menimpa aku, anggota keluarga Ling yang semuanya kelelahan pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tepat ketika Justice hendak membuat sikapnya dikenal lagi untuk menekan anggota keluarga Lei, dia tertegun sejenak ketika dia memperluas akal sehatnya. Dia kemudian tidak bisa menahan senyum ketika berpikir, tidak heran gadis ini mengambil sikap yang keras. Ternyata tuan mereka yang sebenarnya sudah kembali. Teknik gerakan bocah ini juga cepat meningkat dan dia hampir bisa bersembunyi dari telingaku. Suara yang jelas, dengan sedikit kelelahan dan niat membunuh yang tak terbatas, terdengar, kata baik. Mulai hari ini, tidak akan ada keluarga Lei di benua. Semoga langit dan bumi menjadi saksi aku. Mendengar suara ini, semua orang yang selamat dari Ling Family Courtyard bersorak keras bersamaan. Semua prajurit yang lelah dan terluka, terlepas dari seberapa parah cedera mereka, selama mereka bisa bergerak, mereka berdiri dengan rekan-rekan mereka yang mendukung mereka. Melihat sosok ini, mata mereka berkobar dengan semangat juang. Di bawah lapisan tebal perlindungan oleh pasukan keluarga Ling, baik Sui Qianrou dan Yu Bingyan saling berpelukan dengan air mata sukacita. Mereka yang sudah benar-benar aus akhirnya jatuh ke tanah seolah-olah mereka dibebaskan dari beban besar dan telah memasuki tempat perlindungan. Tekanan besar telah lenyap, ketakutan akan kematian juga lenyap. Hanya kelelahan yang berat yang tertinggal dan segala sesuatu yang lain akan diserahkan kepada orang itu untuk ditangani. Satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah beristirahat. Ini adalah harapan yang dibawanya. Ling Lei, Ling Dian dan yang lainnya semua diliputi dengan cedera dan sudah hampir pingsan. Tetapi pada saat suara itu terdengar, seolah-olah mereka memiliki steroid yang disuntikkan ke mereka dan mereka semua bangkit dari tanah dan bersorak gembira. Sosok hitam perlahan melayang turun dari dinding Ling Family Courtyard seolah-olah dia tidak berat. Matahari siang yang terik diblokir oleh sosok hitam ini dan saat dia sendirian, kehadirannya tampaknya telah membawa kegelapan ke seluruh dunia. Seolah-olah keberadaannya lebih unggul bahkan dari matahari di langit. Sosok hitam ini melayang 300 kaki penuh bahkan tanpa menyentuh tanah dan mendarat di depan Ling Chen. Alisnya seperti pedang berkerut dan niat membunuh menembak ke langit. Orang yang memiliki teknik gerakan superior seperti itu secara alami Ling Tian. Ling Tian telah kembali. Jubah Ling Tian masih ditutupi dengan noda darah yang mengering dari pertempuran malam sebelumnya. Dia telah bergegas bahkan tanpa mengganti jubah kotornya. Setelah memasuki kota, ia pertama kali mengunjungi Ling Residence untuk memeriksa anggota keluarganya yang bersembunyi di ruang bawah tanah rahasia. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghibur mereka sebelum segera berangkat ke halaman keluarga Ling. Wajah Ling Tian saat ini sedikit pucat. Setelah mengalami pertempuran besar tadi malam dia menukar kuda 3 kali sepanjang jalan supaya dia bisa bergegas. Untuk 10 mil terakhir jalan, kudanya mati karena kelelahan dan dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik gerakan tertinggi untuk bergegas dengan kecepatan penuh. Kecepatannya mirip dengan bintang jatuh, tetapi kelelahan kibatinnya juga merupakan beban besar bagi tubuhnya. Pada saat ini mungkin adalah saat paling lemah dalam kehidupan Ling Tian. Bahkan ketika dia melawan keadilan dengan kekuatan dan kecerdasan, dia tidak pernah begitu lelah dan lemah. Melihat bagaimana Ling Chen dan yang lainnya yang dia khawatirkan semuanya hidup meskipun dipenuhi dengan luka, Ling Tian akhirnya bisa menghela napas lega. Tetapi setelah melihat keadaan menyedihkan dari Ling Family Courtyard dan mayat banyak prajuritnya, kemarahan di hati Ling Tian mulai membara lagi. Dalam kehidupan ini adalah pertama kalinya Ling Tian menderita kerugian sebesar itu. Bagaimana mungkin dia tidak frustrasi? Ling Tian menyeringai saat tatapannya menyapu anggota keluarga Lei. Pada saat yang sama, ki batinnya diedarkan ke seluruh tubuhnya sehingga dia bisa memulihkan ki dalam dirinya pada waktu secepat mungkin. Jika dia ingin membunuh lawannya secara efektif, dia harus terlebih dahulu memiliki kekuatan yang cukup. Dia kemudian berbalik untuk melihat keadilan, kamu di sini.
Nada dan salamnya yang tenang seolah-olah sedang menyapa teman lama. Sementara ekspresi Ling Tian tidak berubah, perasaan dari kata-kata sederhana ini seperti gunung. Keadilan secara alami bisa memahami apa yang dipikirkan Ling Tian. Dengan karakter kesepian Justice, jika Ling Tian mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sekarang, dia mungkin akan segera pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Bantuan harus diingat dalam hati dan tidak ada gunanya membicarakannya. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Di wilayah mereka, akan aneh jika mereka masih saling berterima kasih secara dangkal. Dengan demikian, keadilan tidak menemukan sikap Ling Tian aneh sama sekali. Hakim menganggukkan kepalanya dan berkata dengan tenang, kamu kembali dengan sangat cepat. Namun, sebelum kamu menyelesaikan masalah ini, kamu memiliki hutang yang kamu berhutang padaku. Ling Tian tersenyum, aku rasa aku tidak berhutang budi padamu, kan? Keadilan mendengus dingin, kamu mungkin satu-satunya yang memiliki keberanian untuk berpura-pura tidak tahu di depan aku. Apakah kamu ingin aku menyelesaikan utang dengan kamu di sini dan sekarang? Ling Tian tertawa dan berpura-pura seolah-olah dia telah tercerahkan, aku ingat sekarang, aku ingat sekarang. Aku pikir kamu sudah naik dari dunia dan tidak akan diganggu oleh hal-hal tak berguna seperti reputasi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu masih akan terikat oleh pengejaran reputasi. Saudaraku yang terhormat, aku benar-benar kecewa denganmu. Ini salahku dan aku minta maaf padamu. Saat dia mengatakan itu, Ling Tian menggelengkan kepalanya seolah dia benar-benar kecewa. Keadilan marah sampai ia hampir meledak. Bahkan jika aku tidak bisa diganggu tentang reputasi aku, bukankah kamu menginjaknya, bukan? Bisakah ini dianggap sebagai permintaan maaf? Atau apakah kamu mencoba untuk mengejek aku? Tanda seru. Tepat ketika dia akan menjawab, Ling Tian melanjutkan, lupakan saja, kurangnya kondisi mentalmu adalah kehilafan di pihakku dan aku minta maaf untuk itu. Apakah kamu tidak ingin melunasi hutang kami? Setelah masalah ini selesai, aku akan menemukan 2 atau 3 pembantu lagi dan memastikan bahwa aku akan memberi kamu penjelasan, aku pasti tidak akan membiarkan kamu menderita kerugian. Bagaimana dengan itu? Dia kemudian melambaikan tangannya dengan murah hati. Keadilan memiliki keinginan untuk memukul Ling Tian di tempat. Little Basset Earth, ayah ini ada di sini untuk mencari penjelasan dari kamu tetapi akhirnya menjadi pengawal untuk Ling Family Courtyard kamu. Sekarang setelah kamu kembali, kamu bahkan tidak perlu bersyukur untuk berterima kasih kepada aku. Meskipun ayah ini tidak bisa diganggu tentang hal itu, kamu juga tidak bisa mengejekku kan? Keadilan kemudian mendengus dan suaranya berubah dingin, jika bukan karena fakta bahwa kamu menghadapi masalah internal dan eksternal bersama dengan keadaan kamu yang melemah, ayah ini pasti akan memberi kamu pelajaran sekarang. Apakah kamu masih ingat tamparan tajam dari waktu yang lalu? Perasaan indah itu adalah sesuatu yang diingat kursi ini sampai sekarang. Mendengar itu, Ling Tian mengepalkan giginya karena kesal. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah menderita kehilangan seperti itu tetapi ditampar oleh bocah tua di depannya. Sementara Ling Tian tidak punya waktu sekarang, dia bersumpah untuk membalas dendam suatu hari nanti. Ketika hal-hal di sini diselesaikan dan kibatinnya pulih, dia akan memanggil Ling Jian, Ling Chen, dan Li Sui untuk bergandengan tangan untuk memukul Keadilan menjadi kepala babi. Keadilan memandang Lei Zentian yang dengan cemas berdiskusi dengan para pembantunya dan mengingatkan Ling Tian dengan mengompres suaranya menjadi sebuah kalimat, berapa lama lagi yang kamu butuhkan? Mereka akan segera mengambil tindakan. Sebenarnya, mereka berdua berbicara satu sama lain agar mereka dapat mengulur waktu bagi Ling Tian untuk memulihkan kekuatannya. Dengan kembalinya Ling Tian, Justice tidak akan dapat lagi membantu Ling Family Courtyard mengingat status Beyond Heavens-nya. Ling Tian memutar matanya sebelum menutup matanya untuk merasakan kibatinnya yang meliuk-liuk di garis meridiannya yang lebar. Setelah beberapa lama, dia membuka matanya, sudah cukup. Saat Ling Tian kembali, dia segera mengerti apa yang dipikirkan Lei Zentian. Terlepas dari Beyond Heavens atau Justice sendiri, Lei Zentian secara alami tidak ingin menyinggung mereka jika memungkinkan. Sementara Justice telah mengumumkan pendiriannya dan bahkan telah melukai master kedua keluarga Lei-nya, Lei Zentian masih tidak ingin menyinggung Keadilan. Dengan sembarangan menyinggung sekte tersembunyi nomor 1 di dunia atau mungkin pakar nomor 1 di dunia ini sama saja dengan mendeklarasikan hukuman matinya sendiri. Ling Tian juga beruntung bahwa Keadilan hadir untuk memukau pasukan keluarga Lei, sehingga menyelamatkan nyawa Ling Chen dan bawahannya yang lain. Bahkan Ling Tian pada puncaknya tidak akan memiliki prestise untuk menyerang rasa takut ke dalam hati para prajurit keluarga Lei. Karena itulah yang terjadi, bahkan jika Ling Tian mampu melenyapkan semua pasukan keluarga Lei, Ling Chen yang terluka parah dan yang lainnya pasti akan binasa dalam pertempuran. Itulah sebabnya Ling Tian memilih untuk memulai percakapan dengan Justice saat dia tiba. Dia tahu bahwa selama dia berbicara dengan hakim, Lei Zentian tidak akan berani mengambil risiko membuat marah Keadilan dengan mengganggu pembicaraan mereka. Waktu yang dihabiskan berbicara dengan Keadilan juga merupakan kesempatan terbaik bagi Ling Tian untuk memulihkan kibatinnya. Tebakan Ling Tian benar-benar sangat akurat. Selama waktu di mana dia berbicara dengan hakim, Lei Zentian meliriknya beberapa kali dengan tidak sabar dan kejam, tetapi tidak berani membuat suara atau memerintahkan serangan. Ling Chen memandang Ling Tian dengan manis dengan air mata memenuhi matanya. Ketika dia dalam keadaan putus asa, pria yang paling dicintainya muncul di depannya. Itu seperti beberapa tahun yang lalu ketika sepasang tangan hangat muncul dalam kehidupan seorang gadis kecil yang putus asa. Pada saat ini, Ling Chen merasakan kebahagiaan tanpa batas dan hidungnya mulai berubah masam. Jika dia tidak berada di depan semua orang, dia pasti akan menangis. Ling Tian tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menarik sosok mungil ke pelukannya. Dengan kelembutan di matanya, dia bertanya dengan lembut, apakah itu sakit? Ling Chen bersandar pada pelukannya yang hangat seolah-olah dia adalah anak yang diganggu yang berada dalam pelukan orang tuanya. Tepat ketika dia akan mulai meratap, dia ingat bahwa dia berada di tempat umum dengan semua orang menatap mereka. Dia menekan emosinya tetapi tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika air mata mengalir di pipinya dan dia berkata dengan suara gemetar, anak muda yang mulia, aku pikir aku tidak akan dapat melihat kamu lagi di masa hidup ini, tambang. Ling Tian mengirimkan kibatin hangat melalui tangannya yang diletakkan di pinggangnya dan dengan ramah berkata, nak bodoh, mengapa kamu tidak bisa melihatku lagi? Kamu masih harus menemani aku sampai rambut kita menjadi abu-abu. Jadilah baik, jangan menangis. Ling Chen merasakan gelombang kehangatan menyebar ke seluruh meridiannya dan luka dalam yang sebelumnya parah langsung jauh lebih baik. Rasa sakit di dadanya juga menghilang.
Mendengar suara lembut Ling Tian, dia menganggukkan kepalanya dengan patuh sebelum menggeliat dalam pelukannya. Ling Tian menyesuaikan kondisi tubuh Ling Chen secara diam-diam dan dia melirik ke dinding Ling Family Courtyard dengan sengaja. Sudut bibirnya kemudian melengkung ke atas dan dia melangkah maju dengan raungan nyaring, siapa itu Lei Zentian? Keluar ke sini untukku. Petik 2. Pasukan keluarga Lei sudah tidak tahan melihat anak nakal di depan mereka. Berperilaku akrab dengan seorang wanita saat dia muncul dan benar-benar berperilaku kasar sekarang. Mereka langsung marah dan seorang pria kekar memarahi, Little Beast Earth, omong kosong apa kamu? Sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan, Ling Tian tersenyum dan cahaya perak muncul tiba-tiba tanpa dia bergerak. Cahaya perak menghilang dalam sekejap dan pria kekar berteriak kesakitan sebelum jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari matanya. Setelah berguling-guling di tanah beberapa kali, ia kemudian tetap tak bergerak dan napasnya berhenti. Dari beberapa ribu orang yang hadir, hanya Justice dan Lei Zentian yang bisa melihat cahaya perak menyala. Sisanya benar-benar tidak mengerti dan hanya melihat bagaimana pria kekar jatuh ke lantai dan mati tanpa alasan. Metode pembunuhan yang menakutkan dan tidak berbentuk seperti itu membuat semua orang terkesiap kaget. Ling Tian, kamu benar-benar bisa kembali tepat waktu. Mata Lei Zentian menyipit saat dia melihat Ling Tian. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak, jadi bagaimana jika kamu dapat kembali tepat waktu? Apakah Ling Family Courtyard masih memiliki kekuatan untuk bertarung melawan pasukan keluarga Lei aku? Haha, apakah kamu buru-buru kembali ke kematian kamu? Aku benar-benar menyambut kamu sehingga aku bisa menghapus kalian semua bersama-sama. Karena pemilik medali pesanan bela diri juga di sini untuk menyelesaikan skor dengan kamu, Lei Zentian yang tidak berbakat ini bersedia untuk menyelesaikan skor atas namanya. Lei Zentian adalah sosok terkenal di benua itu dan meskipun menghadapi Ling Tian yang sombong, dia masih bisa merespons dengan senyum. Pada saat yang sama, ia mencoba menabur perselisihan antara Ling Tian dan keadilan dengan kata-katanya. Bagaimanapun, keadilan terlalu menakutkan. Meskipun kekuatan Ling Tian tidak bisa diremehkan, itu masih dalam harapan Lei Zentian. Tentu saja, ini hanya apa yang dia pikirkan. Ling Tian tertawa menanggapi, langit belum gelap tapi kepala keluarga Lei sudah bermimpi. Lei Zentian menyeringai jahat, seharusnya sangat jelas siapa yang bermimpi. Apa yang dipikirkan bangsawan muda Ling? Petik 2. Ling Tian tertawa keras. Tepat pada saat ini, suara kuda yang berlari kencang bisa terdengar dari segala arah dan mereka adalah bala bantuan menit terakhir yang dipanggil Ling Tian. Suara kuda-kuda yang berlari kencang sangat tidak teratur dan jelas bukan milik komandan yang sama. Namun, pasti ada banyak pasukan. Senyum mengejek dapat terlihat di wajah Ling Tian, aku pikir kepala keluarga Lei harus sangat jelas tentang siapa yang bermimpi, bukan? Mata Lei Zentian melebar marah saat dia berkata dengan penuh kebencian, Ling Tian, terlalu dini bagimu untuk bersukacita. Serang, kata terakhirnya adalah perintah untuk prajurit Lei family-nya. Ling Tian tersenyum dengan kejam, sementara kepala keluarga Lei tidak sabar untuk membunuhku. Aku adalah orang yang sangat baik hati yang akan membalas permusuhan dengan kebajikan. Terlepas dari biayanya, aku harus menjaga kehidupan kepala keluarga Lei di sini. Kepala keluarga Lei, Lei Zentian, tua Beast Earth. Tanpa perintah aku, kamu tidak akan diizinkan untuk mati bahkan jika kamu mau. Seperti Ling Tian mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan dua sosok hitam menenun ke dalam formasi prajurit keluarga Lei seperti dua binatang buas menerkam kawanan domba. Serangkaian erangan menyedihkan terdengar dan hanya dalam beberapa saat singkat, lebih dari 70 nyawa hilang. Sebagian dari mereka memiliki bintik merah di leher mereka ketika mereka berguling-guling di tanah dengan sisa hidup yang mereka miliki. Sebagian dari mereka memiliki tubuh mereka terpotong-potong dengan bagian-bagian tubuh mereka tersebar di sekitar. Akhirnya, sisanya dibekukan menjadi patung es dengan tubuh mereka runtuh ke tanah tanpa kehidupan. Ling Jian dan Li Sui telah kembali tepat waktu. Beberapa saat setelah Ling Tian kembali ke courtyard, mereka berdua juga tiba di courtyard. Di bawah perintah Ling Tian, mereka menyembunyikan dan menyesuaikan kibatin mereka sambil menunggu kesempatan. Lei Zentian mengepalkan giginya dan mengabaikan erangan sengsara di belakangnya dan menuduh Ling Tian dengan dua tetua yang tersisa. Selama dia bisa membunuh Ling Tian, tujuan misinya akan tercapai. Pada saat yang sama, dia tidak lupa untuk mengaum, aku harap Tuan akan dapat mempertahankan sikap netral kamu dan tidak membantu pihak manapun. Lei Zentian akan selalu mengingat kebaikanmu. Dalam hatinya, orang yang paling berbahaya adalah hakim. Tetapi karena keadilan sepertinya tidak ingin mengambil tindakan, Lei Zentian tentu saja tidak akan memprovokasi dia. Keadilan mendengus dengan sedikit ketidakberdayaan. Ayah ini tidak punya energi untuk ikut campur dalam urusan bocah itu. Dengan karakter sehtinya, ayah ini tidak bisa diganggu. Namun, keadilan juga tidak bisa dibiarkan kosong begitu saja ketika suara Ling Tian terdengar di telinganya. Semoga kakak lelaki membantu aku untuk menjaga saudara lelaki aku yang terluka. Aku tahu bahwa keterampilan medis kakak laki-laki juga tidak tertandingi di dunia. Ling Tian kemudian menyerbu sebelum berteriak lagi. Aku memiliki anggur yang baik. Aku akan memberi kakak lelaki kendi setelah masalah di sini diselesaikan. Keadilan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hanya dengan harga anggur, kamu ingin ahli nomor 1 di dunia menjadi pengawal kamu. Bukankah nilai pakar nomor 1 terlalu rendah? Namun, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, dia tidak mungkin menyelesaikan skornya dengan Ling Tian saat ini, kan? Karena Ling Tian memanggilnya kakak laki-laki setidaknya, sikapnya bisa dianggap hampir tidak bisa dilewati. Keadilan menghela nafas dengan depresi dan menghunuskan pedangnya. Menggunakan ujung pedangnya untuk mengukir garis di tanah, ia memerintahkan dengan dingin, matilah orang-orang yang melewati garis. Dengan kilatan putih, pedang itu menciptakan bekas luka panjang di tanah berbatu. Dia kemudian berbalik, muncul di depan seorang prajurit yang terluka, dan memulai operasi penyelamatannya. Pintu-pintu yang semula tertutup dari Ling Family Courtyard tiba-tiba terbuka dan banyak kavaleri menyerang pasukan keluarga Lei dengan seruan perang gila. Ling Tri dan Lilin dari gang angin kekerasan didakwa dengan kain merah yang diikat di kepala mereka. Di belakang mereka ada anggota geng mereka yang mengenakan segala macam warna sementara mereka berteriak di bagian atas paru-paru mereka. Di sisi lain, itu adalah sekelompok individu yang tertutup jelaga hitam dan membawa palu baja besar. Mereka adalah Ling Five dan 800 pandai besi. Meskipun mereka tidak mahir dalam seni bela diri, setelah melambaikan palu mereka setiap hari, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Saat mereka bentrok dengan prajurit keluarga Lei, sejumlah besar korban diciptakan.
Pasukan di tengah adalah yang paling istimewa. Ada pria dan wanita, pria tua dan wanita muda. Namun, mereka semua berpakaian mewah. Wanita muda yang memimpin adalah kepala menara-menara The Smoky Tea, Gusian. Di sebelah kiri dan kanannya adalah paman seniornya. Di hadapan medan perang yang brutal ini, seorang wanita yang tampak lemah seperti Gusian telah benar-benar meledak dengan niat membunuh yang bahkan tidak bisa disamai oleh kebanyakan pria kasar dan kekar. Li Sue dan Ling Jian seperti dua tank menabrak sebuah desa kecil di pinggir jalan. Dua ahli seni bela diri memulai pembantaian mereka dari prajurit keluarga Lei yang telah berjuang untuk malam penuh. Di bawah pencegahan kuat keadilan, sementara para prajurit keluarga Lei tahu bahwa eselon atas dari halaman keluarga Ling berada tepat di belakangnya dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk membela diri, tidak ada satu orang pun yang berani mencoba menyerang mereka. Medan pertempuran yang berbahaya dengan pertempuran yang intens, pemandangan yang sangat aneh dibuka karena kehadiran satu individu. Dia adalah pakar nomor 1 di dunia, pemilik medali Martial Order, Justice. Bekas luka pedang tipis yang dia ukir itu mirip dengan pegunungan yang menjulang tinggi dan garis kehidupan dan kematian. Siapapun yang ingin melewatinya harus membayar harga hidupnya. Mungkin Justice tidak akan bisa menghalangi semua orang yang melewati batas. Mungkin mereka akan berhasil selama mereka mencoba tetapi segunung mayat pasti akan menjadi hasilnya. Semua orang ingin menjadi penerus yang beruntung, tetapi tidak ada yang ingin menjadi mayat di tanah. Paling tidak, mereka tidak ingin menjadi yang pertama. Meskipun memiliki keunggulan absolut, tidak ada dari mereka yang berani menyerang pasukan musuh yang lemah. Mereka semua lebih suka mempertaruhkan hidup mereka untuk terlibat dalam pertempuran sengit dengan bala bantuan. Mereka lebih suka melawan Ling Jian, Li Sue, atau bahkan Ling Tian. Hampir semua orang melakukan hal yang sama persis, yaitu berbalik dan menerkam ke arah bala bantuan keluarga Ling yang masuk. Di mata Justice, sedikit ejekan bisa dilihat dan dia memandang prajurit keluarga Lei seolah-olah dia seperti naga ilahi yang bangga memandang rendah kawanan domba di tanah. Itu dipenuhi dengan penghinaan telanjang. Sosok Ling Tian melayang-layang dengan riang meskipun diserang oleh 3 ahli. Pada saat yang sama, dia tidak lupa bersorak, pemilik medali pesanan perang, benar-benar pakar nomor 1 di dunia. Betapa agungnya, dia kemudian menambahkan setelah berpikir sejenak, seperti Raja Semut yang menghadapi sepasukan tentara semut. Dia benar-benar memiliki watak seorang raja. Petik 2. Keadilan yang saat ini merawat orang-orang yang terluka melompat gila. Ketika dia mendengar bagian pertama dari kata-kata Ling Tian, dia masih cukup senang dengan itu. Adapun babak kedua, apakah itu bahkan kata-kata manusia? Semua orang tahu bahwa semut hanya memiliki seorang ratu dan merekalah yang melahirkan keturunannya. Adapun semut jantan, satu-satunya penggunaan mereka adalah untuk kawin dengan ratu. Tangan Justice yang secara aktif merawat luka-luka tidak lagi stabil. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Anak nakal yang baik, aku mengambil tindakan untuk menyelamatkan bawahan kamu tetapi kamu mengejek aku dengan cara seperti itu. Ayah ini pasti akan mengajarkan pelajaran bagus untukmu kelak. Tunggu saja, Li Sue yang penuh dengan niat membunuh dan membantai musuhnya yang jauh hampir menjatuhkan pedangnya dari tawa. Depresi keadilan tidak bertahan lama karena sebenarnya ada seseorang yang berani menuntut kepadanya. Siapa yang akan menjadi domba kurban pertama? Lei Zhenpeng telah ditampar dengan satu tamparan dari Justice dan hanya berhasil pulih setelah berguling-guling di tanah dalam kesengsaraan untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia menyadari bahwa setengah giginya sudah hilang. Mengingat adegan sebelumnya, ia langsung meledak marah dan terhina. Lei Zhenpeng mengeluarkan raungan kemarahan ekstrim. Melompat dari tanah, dia memimpin 500 tentaranya dan menyerang keadilan seperti seekor sapi jantan gila. Bunuh Justice untuk menghapus penghinaannya. Lei Zhenpeng benar-benar menjadi gila. Ketika dia kembali ke rumah, dia adalah sosok yang bisa menyebabkan gunung berguncang hanya dengan kata biasa. Bagaimana dia bisa tahan dengan penghinaan seperti itu? Jadi bagaimana jika dia adalah pemilik medali pesanan militer? Jadi bagaimana jika dia adalah pakar nomor 1 di dunia? Dia lebih suka dibunuh daripada dihina. Tuan kedua Lei yang penuh amarah telah bertemu dengan hakim yang berada di puncak frustrasinya. Melihat Lei Zhenpeng bertanggung jawab atas tentaranya, Justice tetap tidak terganggu dan dengan tenang menyelesaikan perawatan seorang prajurit sebelum berdiri dengan tangan di belakang punggung. Semua ini dilakukan tepat pada saat ketika prajurit pertama Lei Zhenpeng melintasi garis yang ditarik keadilan. Sebuah cahaya hitam muncul dari sosok Justice dan cahaya hitam itu bahkan lebih gelap daripada kegelapan. Cahaya gelap menembaki para prajurit keluarga Lei dengan cara yang hampir ajaib dan 17 kepala penuh jatuh dari leher mereka. Tanpa berbalik untuk menghadapi prajurit keluarga Lei, dia melambaikan tangannya dan cahaya pedang panjang melesat seperti angin topan. Lebih dari 30 prajurit keluarga Lei yang merupakan bagian dari kelompok kedua semuanya terbagi menjadi 2 segmen tanpa kecuali. Sebelum prajurit keluarga Lei bahkan bisa mengeluarkan erangan atau pekikan, keadilan mengangkat telapak tangannya seolah-olah itu adalah pisau dan memulai pembantaian terhadap garis ketiga pasukan keluarga Lei. Pada saat keadilan muncul di depan Lei Zhenpeng dengan deru, hampir 80 prajurit keluarga Lei telah menjadi berantakan berdarah. Tepat ketika ekspresi ketakutan muncul di wajah Lei Zhenpeng dan bahkan sebelum dia sempat berpikir, dia melihat telapak tangan keadilan berubah menjadi gunung tanpa batas yang menabraknya dari atas. Pada saat yang sama, angin telapak tangan yang kuat mencakup semua rute retret yang memungkinkan untuk Lei Zhenpeng. Beberapa suara gedebuk terdengar dan sosok kekar Lei Zhenpeng dikompres menjadi bakso kecil dan dikirim terbang. Di bawah serangan keadilan tanpa henti yang hampir merupakan cara baginya untuk melampiaskan amarahnya, Lei Zhenpeng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan direduksi menjadi bola bubur. Para prajurit di belakang Lei Zhenpeng semuanya berhenti berbarengan saat mereka menyaksikan pemandangan yang terjadi di depan mata mereka. Mereka kemudian berjongkok dan mulai muntah. Dari jauh, raungan Lei Zentian yang hancur bisa terdengar. Dia sudah melihat kematian saudara keduanya yang menyedihkan. Meskipun dia memberi jalan kepada keadilan berulang kali, keadilan benar-benar menyerang dengan cara yang kejam. Saat pertempuran berlanjut, setelah Ling 3, Ling 5 dan Gusian menyerbu ke courtyard, semakin banyak bala bantuan membanjiri courtyard dari kota-kota terdekat. Meskipun mereka bukan elit absolut, mereka memiliki keunggulan angka. Pertempuran secara bertahap mulai miring demi kebaikan keluarga Ling. Saat semua prajurit keluarga Lei bertarung, mereka akan melirik kepala keluarga mereka.
Mengapa kepala keluarga mereka belum mengeluarkan perintah retret? Tidak ada arti lagi untuk penyergapan ini untuk melanjutkan. Jika pertempuran itu berlanjut, mereka mungkin akan dihancurkan sepenuhnya. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa Lei Zentian tidak lagi punya pilihan untuk mundur? Putranya pertama kali meninggal sebagai kematian yang menyedihkan sebelum saudara laki-lakinya yang kedua terbunuh. Rencananya benar-benar terhalang dan nasib keluarga Ling telah benar-benar berbalik setelah kemunculan Ling Tian. Semua perubahan tiba-tiba mendorong Lei Zentian ke ambang kegilaan. Dia masih menunggu tiga diakonnya tiba sehingga mereka bisa bergandengan tangan untuk membunuh dalang keluarga Ling, Ling Tian. Setelah bertarung dengan Ling Tian sebentar, Lei Zentian dapat dengan jelas merasakan bahwa Ling Tian, yang berusia kurang dari 20 tahun, memiliki seni bela diri di atasnya. Bahkan jika dia bergandengan tangan dengan dua tetua, mereka mungkin tidak cocok untuknya. Hanya jika 4 orang bekerja bersama mereka dapat memiliki harapan kemenangan. Mengikuti banyak sekali perubahan di medan perang, Lei Zentian tiba-tiba menyaksikan pemandangan yang benar-benar membuatnya putus asa. Kepala ketiga diakonnya telah dibelah dan digantung di tiang bambu yang tinggi. Ketika Lei Zentian melihat 3 kepala, dia merasa seolah seluruh dunia telah runtuh. Semua ahli yang dia bawa keluar dari Kekaisaran Dewa Bulan, selain 2 tetua yang bertarung dengannya ditambah beberapa lainnya, semuanya mati. Selain itu, beberapa ahli lain yang terjebak dalam pertempuran kacau juga tidak tampak optimis. Keluarga Lei selesai. Keluarga Lei selesai. Kata-kata ini muncul berulang-ulang di kepala Lei Zentian seperti guntur. Lei Zentian tiba-tiba merasakan seluruh kepalanya linglung seolah-olah ada matahari yang menyala-nyala tepat di atas kepalanya, menyinari sinarnya yang cemerlang. Lei Zentian tiba-tiba merasa seolah-olah dia jauh dari medan perang, seolah seluruh jiwanya telah diekstraksi dari tubuhnya. Peng! Sebuah bola hitam terbang ke arahnya dan tanpa pikir panjang, Lei Zentian memukulnya ke samping dengan telapak tangannya. Dengan memperhatikannya dengan baik, mata Lei Zentian melebar karena terkejut itu adalah kepala saudara laki-lakinya yang keempat, Lei Zhenyu. Kepala berguling-guling di lantai selama beberapa meter sebelum diinjak-injak oleh banyak tentara. Tubuh Lei Zentian mulai bergetar. Tawa mengejek terdengar di telinganya dan 2 suara peng terdengar. Seorang penatua kurus yang bekerja bersama dengan Lei Zentian menderita 2 serangan telapak tangan oleh Ling Tian dan tubuhnya melayang di langit seperti layang-layang dengan tali yang putus. Lei Zentian dapat dengan jelas melihat bahwa ada kawah besar di dada tetua, semua tulang rusuknya telah hancur menjadi bubur dari 2 serangan telapak tangan Ling Tian.